Hah? Oke, gitu-gituin orang, terbang sendiri. Oke, bagus. Gimana rasanya sekarang? Enak apa enggak? Luar biasa enak, ya. Ringan. Oke, bagus. Jadi Bapak Ibu, itu sebabnya kenapa saya kalau dalam training energi mengatakan kalau perempuan harus pakai celana panjang. Tidak boleh perempuan ikut training energi pakai rok. Nanti terbang pakai rok, ya. Kalau terbang pakai celana panjang enggak apa-apa. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Silakan. Coba di-sharingkan apa yang dirasakan tadi. Ya, terima kasih Bapak waktu diberikan kepada saya. Pada saat training energi tadi itu kepala saya seperti ada yang memegang. Oke. Terus di belakang agak merinding gitu, Pak. Oke. Ya. Luar biasa. Iya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Silakan dioperkan mic-nya. Ya, terima kasih Master. Jadi yang saya rasakan tadi dalam berdoa tadi itu pertama-tama saya rasakan dingin di ubun-ubun. Ya. Ya. Yang kedua terus rasa panas pada saat Master lewat sini, rasa panas. Terus 4 menit terakhir datar kembali. Yang saya rasakan. Sekarang bagaimana rasanya badan Bapak? Rasa enak sekali. Rasanya enak segar. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Ya, silakan. Siapa lagi? Ya, silakan. Siapa lagi mau kesaksian? Siapa lagi? Coba mic pergi sini. Ya, siapa lagi yang mau kesaksian apa yang dirasakan tadi? Tolong ada leader senior ya. Ngomong malingnya nih. Ya. Jadi Bapak Ibu seperti saya katakan tidak ada yang bisa bersembunyi dari Tuhan. Semua yang tidak bersih akan dibersihkan. Nah, jadi semua sudah dibersihkan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur sekarang sudah ada banyak murid-murid senior yang sudah siap tempur. Ya, baik. Yang lain cuekin saja. Sudah biasa mereka begitu, mereka sudah jago-jago. Sekarang konsentrasi kepada saya saja. Siapa lagi ada momen sharingkan apa yang dirasakan selama acara puncak tadi waktu Tuhan turun? Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak kita akan segera lanjut. Baik, kita akan segera lanjut sekarang. Panaskan kakinya. Sekali lagi, pendant kalau rasul sudah boleh dipakai, perhiasan semua sudah boleh dipakai. Sekarang Bapak Ibu akan saya ajari melihat aura. Jadi tidak usah ngurus leader senior, mereka sudah biasa. Sekarang lihat saya akan memberikan ilmu-ilmu tambahan kepada Bapak Ibu tentang aura. Oke, sekarang semua yang lain-lain bisa lihat tangan saya di sini, bisa lihat? Oke, di layar belakang tangan saya adalah apa yang namanya bayangan. Apa artinya? Bisa lihat bayangan ini? Hitam-hitam itu bisa lihat? Itu bayangan. Kalau saya bergerak, bayangannya bergerak. Kalau saya turun, bayangannya turun. Saya naik, bayangannya naik. Betul? Nah, sekarang Bapak Ibu akan saya ajari melihat aura. Ini yang saya katakan muridnya seorang master di Malaysia, master paling top di Malaysia, sudah ikut 8 tahun, melihat aura saja perlu waktu yang sangat lama, ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan berbeda. Biarkan semua konsentrasi ke saya saja. Kalau sudah Tuhan hadir memang begini biasa itu, ya. Oke, sekarang semua lihat saya akan ajari Bapak Ibu melihat aura. Tapi sebelumnya saya akan di sini. Kalau di sini Bapak Ibu masih bisa lihat dah? Masih bisa lihat saya di sini? Oke, sekali lagi ini adalah bayangan. Dia di tembok di belakang. Ya, kalau saya turun bayangannya turun. Saya naik bayangannya naik, betul? Sekarang Bapak Ibu akan saya ajari melihat aura. Semua lihat saya dengan mata yang tidak melotot, dengan mata yang santai-santai, dengan mata yang lemes-lemes saja, ya. Dengan mata santai, Bapak Ibu lihat di sekeliling kepala saya, sesungguhnya sampai pundak saya, sampai setengah badan akan kelihatan sangat jelas. Ada semacam energi, ada semacam gelombang yang berbeda, ada semacam solar, kayak ada ager-ager, ada kabur-kabur kayak asap, kira-kira tebelnya segini. Ya, sekeliling badan saya. Yang sudah bisa melihat bilang ya. Bagus. Sekali lagi saya ulangi. Aura itu kira-kira tebelnya segini, keliling dari kepala saya sampai leher sampai pundak. Kira-kira sekitar 5 cm sampai 10 cm.
Warnanya bagaimana Pak Rudi? Agak kabur-kabur sedikit, agak kayak asap-asap. Ada gelombang yang berbeda, kepadatan udara yang berbeda. Yang bisa melihat bilang ya. Bagus. Sekarang saya akan jongkok, akan lompat. Jangan lihat saya, jangan lihat saya yang jongkok, lihat terus di tempat saya berdiri. Kalau bayangan, saya turun, bayangannya hilang. Kalau aura, saya turun, auranya ketinggalan. Jadi sekali lagi jangan lihat saya, lihat auranya, lihat asap di sekitar badan saya. Mengerti? Oke, saya akan lompat, jangan lihat saya, lihat terus di tempat saya berdiri. 1, 2, 3. Bisa lihat? Ada yang ketinggalan? Nah, itu namanya aura, ya. Saya akan adakan eksperimen lagi, sekarang saya akan di sebelah sini. Oke. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat saya di sini? Bisa lihat aura saya? Oke, sekali lagi dengan mata yang lemes-lemes, bukan mata tegang, bukan mata melotot, seperti mata orang bangun tidur, mata orang rileks. Di sekitar kepala saya ada suatu kepadatan udara yang berbeda, seperti solar, seperti asap, seperti agar-agar, seperti agak kabur-kabur, agak usem, seperti uap air, ya. Kira-kira tebelnya sekitar segini, mengelilingi kepala saya sampai ke badan saya. Bisa kelihatan? Yang bisa lihat bilang iya. Oke, sekarang saya akan jongkok, lihat terus aura saya akan lompat ke bawah. Jangan lihat saya, lihat terus di layar tempat bekas badan saya berada. Sekali lagi, bekas badan saya di mana? Jangan lihat saya, lihat terus bekas badan saya. Saya akan lompat ke bawah. 1, 2, 3. Bisa lihat di sana? Ada kelihatan? Itu namanya aura. Saya ulangi lagi. Saya ambil beberapa tempat yang berbeda. Sekarang lihat di sini lagi. Oke. Perhatikan lagi di sekitar badan saya. Sekarang saya akan adakan eksperimen. Saya akan memberikan energi kepada cakra mahkota saya. Bapak Ibu perhatikan apa bedanya. Sekali lagi, saya akan adakan eksperimen. Saya akan memberi energi kepada cakra mahkota saya sendiri. Bapak Ibu perhatikan apa bedanya. Yang bisa melihat ada perbedaan langsung bilang ya nanti ya. Bakar. Ada yang bisa melihat perbedaannya? Asapnya lebih tebal. Ada yang lihat lagi? Tinggi. Oke, sekarang lihat terus asapnya. Saya akan jongkok. 1, 2. Lihat asapnya. Lihat terus. Siapa masih bisa lihat bilang iya. Lihat terus. Lihat terus, bagus sekali. Siapa masih kelihatan bilang iya. Good. Sekarang saya akan adakan satu eksperimen lagi. Saya akan perbesar luar biasa. Perhatikan dan berusaha melihat warnanya. Apa warnanya, ya? Ada yang bisa lihat perbedaannya? Ada yang bisa lihat warnanya? Apa warnanya? Kuning. Ada lihat warna lain? Keemasan. Jadi Bapak Ibu, aura saya memang kadang kelihatan kuning, tapi sebetulnya aura saya adalah emas. Ya, aura saya adalah emas. Nah, sekarang lihat terus aura emasnya. Saya akan jongkok ke bawah. Lihat baik-baik auranya. Saya akan jongkok. 1, 2, 3. Masih kelihatan? Lihat terus. Masih kelihatan warnanya? Bagus. Bapak Ibu, siapapun yang belum bisa lihat jangan takut. Nanti dalam perjalanan hari ini semua sudah pasti bisa lihat. Kalaupun detik ini belum, nanti perjalanan pulang di jalan sudah bisa lihat. Jadi kalau Bapak berdoa di gereja, di masjid, di pura, di wihara, di kelenteng, kalau ada orang mimpin doa, coba lihat auranya besar sekali, ya. Jadi pada waktu
imam yang memimpin di depan sedang berdoa, Bapak Ibu bisa lihat auranya tebal sekali. Karena apa? Karena dia sudah connect kepada kekuatan dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat saudara-saudara Bapak Ibu sedang sholat, coba lihat aura dia tebal sekali. Nah sekarang saya akan jelaskan kenapa orang pergi berziarah. Pak Rudi, kenapa kita pergi ke tempat-tempat suci? Kenapa saudara-saudara yang beragama Islam kok pergi ke Ka'bah, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah? Kenapa orang-orang Kristen, Katolik pergi ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Yesus? Kenapa orang-orang Buddha senang pergi ke tempat-tempat suci yang pernah dikunjungi oleh Sang Buddha? Kenapa orang-orang Hindu kok senang pergi ke pura? Karena apa? Karena tempat-tempat itu pernah didatangi oleh orang suci yang dekat sama Tuhan. Aura mereka ketinggalan. Jadi Bapak Ibu kalau boleh jujur, saya pun sebetulnya ingin pergi kemana-mana. Saya pun ingin ke Mekah, saya pun ingin pergi ke tempatnya umat agama Buddha, tempat-tempat agama Hindu. Karena apa? Karena aura orang-orang suci yang dekat sama Tuhan semuanya masih ketinggalan di sana. Jadi kalau Bapak Ibu datang, Bapak Ibu masih ketularan. Jelas ya? Oke. Sekarang Bapak Ibu di Amerika, mereka ada istilahnya psychic detective, yaitu detektif yang paranormal. Bagaimana cara kerja? FBI punya itu ya. Jadi ada seorang paranormal dibawa ke tempat kejadian pembunuhan. Begitu sampai dia ribut, aduh aku dicekek, aduh aku ditusuk sakit sekali, aduh aku mati. Nah sekarang ditanya sama polisi yang lain, badanmu di mana? Dibawa kemana badanmu? Ayo cepat-cepat naik mobil. Aku dibungkus karung, naik mobil, jalan terus belok kiri, belok kanan, belok kiri. Stop. Itu ada pohon. Coba gali di bawah pohon. Ternyata setelah digali ketemu sungguhan tulang-tulangnya. Jadi dia masih bisa merasakan energi orang yang dibunuh itu. Maka dari itu Bapak Ibu, saya sangat bangga, sangat kagum pada tradisi saudara kita yang beragama Hindu di Bali. Kalau ada orang kecelakaan, diadakan upacara sembayangan di tempat yang kecelakaan. Betul apa enggak? Apa supaya auranya dibersihkan. Kadang-kadang ada tempat suci, ada pembunuhan, atau mohon maaf ada orang digugurkan, dibuang di sana. Kalau ketahuan, dipanggil, disuruh bikin upacara, didenda. Betul apa enggak? Supaya apa? Supaya bersih. Jadi Bapak Ibu, akhirnya psychic detective itu ditanya, oke, sekarang badannya sudah ketemu, barang buktinya di mana? Pisaunya di mana? Dia minta dibawa balik lagi. Setelah dibawa balik, dia bisa lihat, aduh, cepet, aku udah ingat sekarang. Dibawa pergi, sampai suatu selokan, dia bilang, stop, dibuang di sini. Dicari, betul-betul ketemu. Nah, sekarang nyari pembunuhnya siapa? Dia bisa lihat dengan jelas, dia bisa merasakan energi pembunuhnya, dia bisa mengikuti sampai ke apartemennya, namanya siapa, dia bisa jelaskan. Jadi Bapak Ibu, di Amerika, banyak kasus pembunuhan yang sudah bertahun-tahun tidak bisa dipecahkan, akhirnya dipecahkan menggunakan psychic detective. Karena ada barang bukti, ada alat bukti. Nah, maka korbannya sudah ketemu. Akhirnya setelah dikasih tahu kepada mereka, mereka akhirnya mengaku, iya saya menyesal, sudah bertahun-tahun saya tidak bisa tidur tenang. Karena apa? Sudah membunuh orang. Akhirnya perkara dibereskan. Jadi Bapak Ibu, apa sesungguhnya yang terjadi? Aura ketinggalan. Jadi Pak Rudi, kalau saya pergi ke tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat orang suci, apakah saya bisa mendapatkan manfaat yang bagus? Yes. Jadi bagi saudara yang beragama Islam, kalau Bapak Ibu pergi ke naik haji, umroh, luar biasa hebat karena ada energi positif di situ. Demikian pula kalau bagi yang beragama Buddha, beragama Hindu, beragama Kristen, Katolik, kalau pergi berziarah ke tempat-tempat yang dikunjungi oleh tokoh-tokoh agama, itu bagus karena orang-orang itu dekat sama Tuhan, energinya ketinggalan. Jelas ya? Oke, baik Bapak Ibu, bagi yang belum bisa melihat aura tenang saja, nanti malam semua sudah bisa lihat. Nah, sekarang saya akan masuk kepada hal yang sangat penting, yaitu saya akan mulai mengajari Bapak Ibu ilmu-ilmu terapi. Jadi, setelah Bapak Ibu pulang nanti, Bapak Ibu semua sudah bisa terapi. Jadi jangan kaget pada waktu awal-awal iseng-iseng terapi. Loh Pak Rudi, kok sungguhan? Ya memang sungguh, cuma Bapak Ibu belum tahu karena belum pernah nyoba. Sekali nyoba Bapak Ibu akan sadar bahwa kekuatan itu sudah ada. Dan kekuatan tidak bisa hilang asal Bapak Ibu tidak mengambil kemuliaan dari Tuhan. Jelas? Oke, sekarang saya ajari Bapak Ibu membuat bola energi. Tetapi perlu diketahui bola energi bukan energi Bapak Ibu. Bola energi adalah kekuatan dari Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu semua sambil mata dibuka, bayangkan ada lubang di kepala Bapak Ibu sebesar kira-kira seukuran gelas. Plong, ada lubang. Ya, lubang itu langsung tersambung ke surga. Ada air mancur energi dari surga masuk ke
ubun-ubun kepala Bapak Ibu. Bayangkan dulu, ya. Biarpun Bapak Ibu tidak mengerti, pokoknya percaya, dengarkan saya. Jelas? Sekarang semua lihat telapak tangan kiri. Bayangkan di tengah-tengah telapak kanan kiri ada lubang sebesar bola pingpong. Saya mau cek dulu dari belakang, suara saya bisa kedengaran? Oke, lihat telapak tangan kiri. Bayangkan di telapak tangan kiri ada lubang sebesar bola pingpong. Plong. Sekarang lihat tangan kanan. Bayangkan di tangan kanan juga ada lubang sebesar bola pingpong di telapak tangan kanan. Plong, bolong. Nah, sekarang kedua telapak tangan didekatkan ke badan Bapak Ibu seperti ini. Bagus. Karena posisi Bapak Ibu duduk, lebih baik agak turun sedikit. Lebih baik agak turun sedikit. Sekali lagi, di depan perut ya, di depan perut boleh ya. Di depan perut, di depan dada, di depan perut. Jadi sekali lagi, perhatikan tangan saya, jaraknya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Jaraknya sekitar beberapa jengkal, beberapa senti, sekitar beberapa senti seperti ini. Ya, sekarang Bapak Ibu lihat di sebelah kanan. Bayangkan dari telapak tangan kanan yang kanan ada keluar petir seperti listrik, seperti setrum, berwarna biru, birunya biru tua, tapi bening seperti batu permata blue sapphire. Jadi sekali lagi dari telapak tangan kanan ada petir lidah api warna biru tua, tapi bening menyerang ke telapak tangan yang kiri. Bisa bayangkan? Sekarang dari telapak tangan yang kiri, Bapak Ibu bayangkan ada lidah api keluar warna biru menyerang ke telapak tangan yang kanan. Jadi sekali lagi, lidah api warna biru yang banyak kecil-kecil dari telapak tangan kiri menyerang ke kanan, dari tangan kanan menyerang ke kiri. Bisa perhatikan? Oke, bagus. Sekarang bayangkan, lihat terus ya. Sekarang semua lihat ke depan, lihat tangan saya. Jadi setelah ada lidah api dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, sekarang tangan digerakkan maju mundur. Jangan pakai tenaga tapi pakai niat. Bukan dengan konsentrasi tapi dengan niat, berniat. Gerakan maju mundur sampai terasa seperti ada lengket-lengket, seperti memegang lem, seperti memegang getahnya nangka. Yang sudah bisa merasakan bilang ya. Bagus. Sekarang sambil tangannya maju mundur terus, lihat ke depan, lihat tangan saya. Sekarang dibentuk agak lebar seperti memegang bola dari karet. Kira-kira lebarnya segini kira-kira. Tapi tangannya betul-betul seperti pegang bola, jadi nggak boleh lurus, harus agak melengkung seperti memegang bola dari karet. Bola ini berwarna hitam dari karetnya ban dalem, seperti karet ban dalem mobil. Tapi dindingnya tebalnya sekitar 1 cm, jadi tidak mungkin pecah, tenang saja. Nah, sekarang bayangkan semua megang bola karet. Oke, sekarang setelah semua megang bola karet, coba dimajukan tangannya kiri dan kanan. Jangan gerak dulu, lihat tangan saya. Majukan pelan-pelan mendekati satu sama lain. Bola karetnya tidak bisa pecah, tapi dia gepeng, dia cemet, ya, gepeng ke samping-samping. Lihat tangan saya. Sekarang saya pegang bola karet, saya majukan bola karetnya. Dia gepeng, tidak pecah tapi dia gepeng. Sampai dia gepeng menundar. Nah, setelah seukuran segini, Bapak Ibu maju mundurkan begini. Sampai terasa gelejet seperti memegang agar-agar. Ya, yang bisa merasakan bilang iya. Bagus, jangan dilepas, jangan dibuang. Lihat saya. Bawa ke kepala. Good. Bagus. Itu adalah energi dari Tuhan, jangan dibuang. Karena kalau sudah jadi tadi sudah Bapak Ibu tekan bentuk gepeng, Bapak Ibu lepas, terbang lagi dia, ya. Jangan dilepas. Bentuk agar-agar sudah gepeng, bawa ke kepala. Ulangi lagi. Sekarang dari mulai dekat dulu sampai terasa getah nangka, terasa ada petir-petir, ada tarikan dan dorongan. Kalau sudah terasa pelan-pelan baru dibuka. Megang bola karet warna hitam. Ayo. Yang sudah bisa buka lebar, pegang bola karet. Tusuk jantung nih, Pok. Bang mati lah nih. Bang mati lah nih. Gerakan maju ke tengah-tengah. Katos, susah. Yang mau pecah atau tidak pecah. Sampai jarak habis. Gerakan maju mundur. Adek, bisa dengar dia? Adek bisa dengar dia? Adek bisa dengar dia? Bisa dengar? Hah? Yes. Bisa dengar nggak?
Oke, bagus sekali. Ulangi lagi. Bikin bola lagi. Bisa dengar nggak? Sekarang lebih cepat lagi. Sekarang bikinnya lebih cepat lagi bikin bola. Set set langsung buat gitu ya. Kadang-kadang kita mau ngelapi tidak punya waktu lama. Set set langsung siap-siap. Namanya siapa? Oke, cepat ya, yes. Namanya siapa? Belum rasakan terus sampai serang lagi. Memegang agar-agar, memegang memegang gelembung udara, gelitik rasa. Bawa ke leher sekarang. Yes, Bapak Ibu, itu bukan energi Bapak Ibu. Sampai kapanpun ingat itu adalah kekuatan dari Tuhan. Kalau ada setan karena itu dia akan panasnya luar biasa. Aduh panas sakit. Ya itulah inti dari energi. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok sekarang saya bisa Pak Rudi? Karena barusan kabelnya sudah disambung kepada PLN, kepada Tuhan. Sampai kapan kabel disambung? Jangan sampai Bapak Ibu menganggap itu kekuatan Bapak Ibu. Jangan sombong. Begitu sombong kekuatannya hilang. Kalau tidak sombong, tambah terapi, tambah ditambah kekuatannya. Paham? Oke, sekarang Bapak Ibu sekarang duduk berpasang-pasangan, hadap-hadapan, cari pasangan satu sama lain. Semua harus dapat pasangan. Caranya begini, yang satu tangan kanannya di bawah lemes. Saya ulangi, yang satu tangan kanannya di bawah lemes, yang satu tangan kanannya di atasnya menekan. Jadi yang menekan, bayangkan apa? Bayangkan ada karet antara tangan saya dengan tangannya orang itu, kemudian ditekan, ya. Setelah dekat digeser maju mundur. Yang di bawah lemes menahan, lemes menerima. Kalau sudah bisa terasa, tuker gantian. Yang tadi di bawah jadi di atas menjadi di bawah. Silakan cari pasangan. Yang belum dapat pasangan angkat tangan. Yang belum dapat pasangan cari teman. Sama-sama angkat tangan berarti belum punya pasangan. Silakan. Oke. Yang belum punya pasangan cari orang. Semua harus dapat pasangan satu-satu. Ya, berhadapan-hadapan. Kursinya digeser dikit boleh. Kursi digeser dikit boleh. Semua latihan bola energi dulu. Keluar dari mana? Dari Bonbon. Oke, hitung sampai 3. Tekan dulu kan. Tekan dulu kan. Semua pintu saya cek rasa. Gitu. Kita bantu ya, bantu. Bantunya pesu. Bantunya asal berani lagi mengganggu, perempuan mati. Udah siap? Udah. Ya, bagus. Yang di bawah merasakan, yang di atas menekan. Kalau sudah dekat digeser maju mundur, gelejet kayak tadi. Yang di bawah lemes menerima, yang atas menekan menyerang. Semua penyakit cabut. Semua pintu, semua cakra. Kalau sudah bisa gantian. Yang tadi di bawah sekarang gantian menyerang dari atas. Yang tadi di bawah sekarang menyerang dari atas. Tidak bisa masuk lagi, tidak masuk. Semua penyakit. Bagus, sekarang semua lihat ke depan. Sekarang saya tambahkan lagi ilmunya. Terapi adalah mengayun, tidak mendorong. Jadi sekali lagi Bapak Ibu lihat, kalau saya mau menerapi suatu benda yang ada di sini, maka saya tidak mendorong. Saya tidak mendorong, tetapi saya mengayun. Nah, ini mengayun. Waktu ke belakang saya lemes, ke belakang lemes, majunya yes, ada tenaga. Ke belakang lemes, majunya ada tenaga. Jadi bukan begini, bukan mendorong, tapi mengayun. Jelas ya? Oke, bagaimana napasnya Pak Rudi? Biasanya saya waktu menyerang otomatis keluar napas dari hidung saja, atau dari mulut tapi pelan-pelan. Jangan sampai Bapak Ibu habis makan jengkol, habis makan petis, orangnya mati kesurupan nanti ya. Jadi pastikan sebelum kita terapi kita harus segar, harus fresh. Sudah sikat gigi, makan permen ya, supaya jangan sampai Bapak Ibu pagi-pagi bangun tidur belum sikat gigi, ada orang datang di terapi, mati dia. Jadi waktu menyerang buang napas, tapi biasanya pakai hidung atau pakai mulut tapi tinggi sekali. Ambil napas, buang. Ambil napas, buang. Nah, bukan dengan otot, bukan dengan konsentrasi, tapi dengan niat. Pak Rudi, bisa nggak saya terapi orang sambil nonton TV? Boleh, asal Bapak Ibu berniat. Saya mau niat untuk terapi dia sambil nonton TV, tidak apa-apa, asal kita ada niat. Terapi tidak usah konsentrasi. Terapi bukan pakai tenaga, pakai niat. Jelas ya?
Oke, berikutnya saya akan memberikan beberapa jurus. Tadi Bapak Ibu sudah sadar, jurus yang penting adalah tidak mendorong tapi mengayun. Nah, sekarang Bapak Ibu ada satu jurus utama, yaitu jurus namanya empot-empot. Jurus ini diberikan oleh, nama empot-empot diberikan oleh seorang sahabat saya yang bernama Pak David, yang sebentar lagi akan saya minta naik ke atas panggung. Jadi empot-empot seperti ini. Misalnya ini mikrofon adalah objek yang saya terapi. Bagaimana saya terapi mikrofon ini? Ini namanya empot-empot. Ya, hampir selalu bertenaga, tetapi tenaganya lebih banyak waktu dia menekan. Ini agak lemes sedikit, ini agak banyak. Ini agak lemes, agak banyak. Itu namanya empot-empot. Sekali lagi saya ulangi, tenaga, lemes, tenaga, lemes, tenaga, lemes, tenaga, lemes, tenaga. Bagi setan ini paling menyakitkan. Bagi Lea ini paling panas. Bagi bangsa jin ini paling menyakitkan. Ya. Jadi sekali lagi mengayun setelah sampai empot-empot. Ya. Empot-empot ini mau tenaga terus boleh, mau lemes tenaga boleh, terserah ya. Mau tenaga terus juga tidak apa-apa. Tapi tidak terlalu banyak tenaga, lebih banyak tenaga dari niat. Nah, nantinya Bapak Ibu boleh modifikasi. Mau tusuk boleh, mau pedang boleh ya. Kalau saya pedang bagaimana? Misalnya ini ada orang. Saya ambilkan pedang. Apa yang saya pegang di sini? Yang saya pegang adalah belakangnya pedang. Jadi kalau pedang itu tajam, yang belakangnya saya pegang. Nah, ini belakangnya pedang. Kemudian ujungnya saya bayangkan sudah nempel di dadanya setan itu. Baru saya dorong. Ya, masuk. Setelah sampai di sini, jangan dilepas mental dia, sama kayak bola tadi. Setelah sampai ditutup, tutup pakai tangan satunya. Tangan satunya boleh ambil pedang. Tutup, ambil pedang, pegang belakangnya pedang. Lihat, sudah nyambung ujungnya ke sana, lepas, tusuk. Tutup, ambil pedang. Ya, sudah kena ujungnya, lepas, tusuk. Jelas ya? Tapi nanti Bapak Ibu akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sekarang saya sudah jarang menutup. Kadang-kadang saya bisa begini. Ambil pedang, tusuk. Setelah sampai, ini sudah dekat badannya dia ya. Sudah sampai, saya bisa tarik tanpa tutup. Tarik tapi dia diam. Nah, karena sampai saya ngulurnya ini ulur yang terkendali, tidak lepas sama sekali. Ulurnya pun saya masih kasih tenaga. Jadi dia tidak mental. Baru saya sikat lagi. Nah, tarik pelan-pelan, ini masih saya jaga. Sikat lagi. Jelas? Kalau dulu awal-awal saya belum bisa, tusuk, tutup, ambil. Tusuk, tutup, ambil. Kalau sekarang sudah bisa. Tusuk, tahan. Tusuk, tahan. Tusuk, tahan. Dia nak mental karena sudah saya jaga. Jelas ya? Tapi itu nanti. Nah, jurus apapun bebas. Jurus apapun boleh asal tidak menyentuh. Jelas? Jangan menyentuh ya. Ilmu akan biarkan tetap tinggi. Kalau Bapak Ibu menyentuh, Tuhan tidak mau sentuh. Kalau Bapak Ibu semakin besar, Tuhan semakin kecil. Kalau kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Jelas? Kalau kita tidak menyentuh, Tuhan yang nyentuh. Kalau kita nyentuh, Tuhan tidak mau sentuh. Lebih bagus mana, kita yang sentuh atau Tuhan yang sentuh? Good. Jadi Bapak Ibu jangan menyentuh. Dilatih. Dari pertama latihan sudah benar sampai seterusnya benar. Jelas ya? Oke, good. Sekarang Bapak Ibu sudah saya jelaskan sampai jurus-jurus ya. Ayo tidak mendorong. Bebas bikin jurus asal tidak menyentuh. Empot-empot sudah saya jelaskan. Sekarang Bapak Ibu saya undang sahabat saya untuk datang naik ke atas panggung. Kita beri ketemputan yang sangat meriah kepada Pak David dan Ibu Sri. Pak David dan Ibu Sri dipersilakan untuk maju ke depan. Inilah master. Inilah cewek yang Bapak Ibu sampai kita menunggu saya akan terangkan siapa Pak David cukup hebat. Lihat, Pak David ini adalah orang yang paling ngomongnya ceplas-ceplos. Makanya saya senang ya. Pak David ini orangnya tidak malu-malu kalau ngomong seenaknya sendiri, asal dia tidak bisa disuap. Kalau A ya A, kalau B ya B. Bapak Ibu, Pak David ini adalah seorang security. Kemudian suatu saat dia mengalami stroke. Pada suatu hari Pak David datang ke rumah saya untuk minta diterapi. Setelah saya terapi, saya tanya pada Pak David, apa yang dirasakan? Setelah selesai terapi, saya tanya pada Pak David, apa yang dirasakan? Apa jawaban Pak David? Tidak terasa apa-apa. Saya bilang, good, bagus. Saya senang orang jujur. Daripada tidak terasa, bilang terasa malah bohong ya. Akhirnya apa saya bilang, Pak, terasa ataupun tidak terasa, energi positif sudah bekerja. Akhirnya dia pulang dengan Ibu Sri. Apa yang terjadi?
Terima kasih Pak Sadia. Begitu Pak David dan Ibu Sri pulang, besoknya balik lagi ke rumah saya, minta terapi lagi. Saya bilang, loh Pak, kemarin katanya tidak terasa, kok minta terapi lagi? Apa jawaban dia? Pak Rudi, ternyata terasa sekali. Saya itu sudah berapa lama tidak bisa berak? Waktu itu berapa lama tidak berak? 2 minggu, sudah setengah bulan tidak bisa berak. Begitu habis saya terapi, pulang langsung beraknya lancar. Dan berapa? 2 kali. Nah, jadi Bapak Ibu, kemudian Pak David ini sudah lama tidak bisa tidur. Tidur malam pun susah, apalagi tidur siang. Begitu habis saya terapi, pulangnya langsung tidurnya ngorok-ngorok. Dan tiba-tiba ada perkembangan yang menarik, jalannya sudah tidak terlalu menyeret. Pertama ke rumah saya, mohon maaf, susah sekali jalan, betul Pak David? Sekarang sudah mulai bisa ngangkat tangan, ngangkat kaki, ya. Dan apa yang luar biasa, Pak David mengalami perkembangan yang sangat bagus. Sampai teman-teman yang sama-sama fisioterapi di rumah sakit heran, pasien satu ini kok menyalip pasien yang lain. Nah, apa rahasianya? Fisioterapi di mana? Fisioterapinya oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bahkan Pak David akhirnya menunjukkan pada saya ada gerakan-gerakan tertentu yang susah bagi orang stroke. Bersimpuh untuk sholat itu bagi orang stroke susah. Betul Pak David? Sekarang Pak David bisa. Padahal katanya Pak David, orang stroke suruh bersimpuh sholat sakit sekali Pak Rudi. Dia bisa. Kemudian jalan kaki muter lapangan renon. Lapangan renon itu lebih besar dari lapangan sepak bola loh. Mungkin 2 kali lapangan sepak bola. Pak David kuat berapa kali? 3 kali non-stop. Orang stroke lain suruh tidak kuat Bapak Ibu, ya jauh itu, dia 3 kali. Dan tiba-tiba hidup dia jadi harmonis, jadi bahagia. Nah, pada waktu terapi yang ketiga kalau saya tidak salah, tiba-tiba Pak David menjadi hypersensitive energy, menjadi peka energi. Sebelumnya dia sudah mulai curiga, karena apa? Pak David dulu kan suka pijet di pantai Sanur, ada langganan tukang pijet. Biasanya kalau dipijet, Pak David nangis-nangis karena sakit. Setelah Pak David diterapi dan pakai Galaxur, kalau dipijet, tukang pijetnya yang nangis. Pak David gak terasa. Betul Pak? Nah, habis itu apa yang terjadi setiap dia saya terapi, fenomena demikian hebat, sampai akhirnya fenomena baru berhenti kalau dia pakai Galaxur atau pegang Galaxur. Sejak saat itu dia tidak mau lepas dari Galaxur. Jadi Galaxurnya harus selalu dekat. Nah, dulu Pak David masih rutin datang ke rumah saya untuk terapi. Akhirnya karena sering diganggu sama istrinya. Diganggunya bagaimana? Kalungnya dibawa lari sama istrinya. Jadi waktu dia kepanasan dia mau nyari kalungnya nggak bisa. Kalau dia nginjak kalungnya aman, ya. Begitu kalungnya tidak ketemu, dia akan ngamuk-ngamuk karena kepanasan. Nah, karena sama istrinya kan maksudnya biar cepat sembuh. Akhirnya dia malah ngambur, malah nggak mau terapi, ya. Udah, aku nggak mau terapi. Soalnya apa? Soalnya istrinya suka menyembunyikan kalungnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya konfirmasi apakah betul cerita saya Pak David? Bapak Ibu, pada waktu Pak David kena stroke, dia sudah keliling semua dukun, semua paranormal, sampai di Jawa semua. Mohon maaf kita tidak usah sebutkan nama, sampai yang top-top yang masuk di majalah, masuk di TV, ya betul Pak David? Pak David cari sampai ke sana pun. Setelah diterapi, orangnya tanya, gimana rasanya Pak? Pak David kalau ngomong saya enaknya sendiri. Apa jawaban dia? Nggak terasa apa-apa, malah bau semua bajuku. Karena orangnya kan baca-baca doa di punggungnya Pak David. Ludahnya, ini kena ludahmu semua, ya. Nah, bahkan waktu itu Pak David diterapi, dikeroyok rame-rame. Seorang guru dengan murid-muridnya. Berapa murid? Kira-kira berapa orang muridnya? Kira-kira muridnya 20 sama gurunya 1. Pak David dikeroyok, diterapi rame-rame. Bagaimana rasanya? Tidak ada terasa apa-apa. Sekarang saya tantang Pak David, tidak usah 20 murid saya kasih 2 murid saja. 2 murid yang paling senior, Pak Gus Musaryo sama 1 lagi. Mau? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Tidak mau panas. Bayangkan Bapak Ibu, kalau guru lain sama 20 murid tidak ada rasa apa-apa. Kalau murid saya tidak mau, panas. Nah Bapak Ibu, sekarang saya akan adakan sedikit demo. Kalung Galaxurnya tolong dibuka dulu. Nah, kalung Galaxurnya dibuka. Pak David tidak pernah mau buka kalungnya. Kalau buka kalung dia takut. Kalaupun dibuka dia taruh dekat sama kaki. Karena apa? Kalau ada emergency diinjak sama dia. Dulu juga begini, cuma sama istrinya sering disembunyikan, dibawa lari kalungnya, akhirnya ngambul dia. Nah Bapak Ibu, sekarang saya akan tunjukkan. Nanti Bapak Ibu akan dilatih oleh Pak David untuk latihan energi. Kalau saya nanti ke Sumbawa, Pak David tidak bisa ikut, tetapi saya akan menggantikan posisi Pak David, ya. Saya akan menggunakan kepekaan saya untuk merasakan energi Bapak Ibu yang latihan. Nah, sekarang Pak David akan saya beri energi. Nanti Bapak Ibu kalau mau terapi, yang boleh diserang adalah bagian badan sebelah kiri, tangan dan kaki, betul ya. Jadi saya lagi tangan dan kaki boleh, yang kanan jangan. Nah, Pak David ini punya satu sahabat sekaligus musuh bebuyutan yang selalu mengganggu Pak David, tapi dia sayangnya luar biasa. Tadi saya lihat orangnya, mana namanya Pak Ariana? Oh di belakang ada mana? Oh itu dia. Kalau ada Pak Ariana ini sudah stres duluan. Karena apa? Pak Rudi, itu lupa yang di belakang-belakang itu lupa.
Saya diserang terus dari sana. Saya mau nganu murid-murid tidak bisa. Saya bilang, waduh Pak, itu susah. Saya mau ngomongnya juga susah kalau itu. Tepuk tangan buat Pak Ariana dulu ya. Bapak Ibu kalau enggak bandel bukan murid saya bandel-bandel gitu semua, memang susah diomongi ya. Nah, jadi sampai dia komplain bolak-balik, Pak itu loh Pak. Saya bilang kamu ngomong sendiri. Makanya kalau udah ketemu sendiri dikomplain dia, Pak Ariana itu sanu. Ya tapi namanya Pak Ariana tambah dikomplain tambah seneng. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya serang. Jadi sekali lagi yang boleh Bapak Ibu terapi adalah badan sebelah mana? Ya kiri, jangan kanan. Karena kalau kanan Pak David tahu, yang kiri. Nah sekarang saya akan tunjukkan demo. Saya akan menggunakan 20% energi tanpa Pak David pakai kalung galaksur. Ya, Bapak Ibu lihat demikian cepat saya bisa bikin bola energi. Ya, ini baru bikin. Lihat sebelah kiri ya. Iya, stop. Saya lupa. Tolong leader yang senior yang besar badannya, bantu. Iya, tepuk tangan buat leader kita yang paling gila, Pak Ide Bagus Musario. Ini murid sudah ikut 16 kali Bapak Ibu ya. Kalau setan dengar namanya ini sudah malas duluan. Aduh itu lagi malas aku. Oke, jadi Bapak Ibu kenapa saya perlu leader senior? Karena mereka sudah tahu bahwa Pak David kalau diterapi fenomena bisa sangat hebat sampai kursi bisa terbalik ya. Jadi tolong kursi dipegang tapi hati-hati ya, bisa nyikut ya. Oke, saya ulangi lagi, saya kasih tenaga 20% tanpa pakai kalung galaksur. Saya paling senang kalau ketemu Pak David, sudah lama enggak latihan. Dia main curang. Kalau dia injak galaksur, langsung dia kebal. Tadi saya kasih 20%. Sekarang dengan dia menginjak galaksur, coba injak galaksurnya Pak. Saya kasih 100%. Sama seperti kalau saya bunuh Ratu Leak Sanur, saya bunuh Raja Leak Bangli, 100% kekuatan. Coba lihat, saya kasih 1%, apa yang dia rasakan? Terasa? Apa? Terasa hangat, menghina dia. Terasa hangat. Kalau buka, coba saya kasih 100 sekarang. Buka, saya kasih tenaga yang sama kayak tadi, ini 100, tadi 20, ini 100. Ya. Masih hangat? Panas. Oke. Sekarang saya akan kasih Bapak Ibu demo. Bagaimana Pak Rudi bisa dari jarak jauh? Energi tidak memandang jarak Bapak Ibu, tambah jauh tambah kuat. Sekarang Bapak Ibu lihat, Pak David ada di sini, saya akan sikat dari jauh, ya, dari ujung ruangan. Oh, lihat, ini sudah berapa puluh meter ini. Saya terus ke belakang. Semakin jauh ya semakin kuat. Nah, sekarang saya dari sini, saya akan serang ke arah Pak David, ya. Kalungnya jangan boleh diinjak dulu ya. Kenapa? Dicuri kalungnya. Kalungnya dicuri, enggak? Terasa ada yang menyerang. Sudah pasti ini loh. Udah angkat tangan katanya. Kalau orang bini biar angkat tangan bisa menyerang dia. Dia katanya. Oke, sekarang Bapak Ibu saya akan serang dari sini. Lihat ya. Dari jarak sekian puluh meter. Iya. Jadi kalau orang bilang Pak Rudi dari jauh bagaimana? Tambah jauh tambah hebat. Jadi Bapak Ibu seandainya kata Bapak Ibu mau terapi dari Bali ke Sumbawa, dari Bali ke Jawa, dari Bali ke Amerika, boleh, malah tambah kuat. Tetapi pastikan yang diterapi harus ditelepon dulu. Jangan sampai dia sedang naik sepeda motor. Jangan sampai dia nyetir mobil. Jangan sampai dia lagi jalan-jalan di pinggir laut. Nanti kesurupan mati kecemplung. Jelas ya? Jadi saya biasanya kalau udah terpaksa sekali, kita telepon. Saya telepon, standby, diam di ranjang, tidur. Pastikan tidur, tidak ada benda berbahaya dekat kamu. Sudah, ya. Kalau nggak langsung dibuka, tidur, siap. Nah, kita kirim. Bagaimana caranya? Bapak Ibu buat bola energi kayak tadi, tapi bayangkan bolanya bukan bola karet warna hitam, bayangkan kristal warna putih. Bola kaca warna putih, bayangkan ada orang yang diterapi di situ. Bisa sebagian, bisa keseluruhan. Artinya bisa bayangkan seluruh badan tapi kecil, kayak boneka Barbie. Bisa bayangkan kepalanya saja, bisa bayangkan pundaknya saja, bagian mana yang sakit, atau kalau perlu semuanya terserah ya. Baru kita serang bola ini.
Nah, sambil kita serang, sudah otomatis dia nyampe ke sana. Bahkan hebatnya semua energi positif dari sini ke sana dibawa. Contoh, misalnya saya terapi teman dari sini ke Surabaya, semua di perjalanan pohon-pohon itu energinya diambil semua untuk dibantu pakai nyembuhin. Jadi efeknya luar biasa. Tapi kalau tidak kepepet, tolong jangan buat main-main, jarak jauh jangan buat main-main. Takutnya orang naik sepeda motor kita terapi langsung ngegas, tidak bisa ngerem. Jelas ya? Oke. Bapak Ibu, sebentar lagi Pak David akan mengadakan pelatihan untuk Bapak Ibu. Semua murid sudah berenergi, tapi Pak David akan membantu Bapak Ibu mencari posisi sempurna, posisi yang terbaik yang mampu Bapak Ibu keluarkan. Bagaimana caranya? Nanti ya, urut ya. Nah, sebelumnya saya tekankan, sesungguhnya setelah Bapak Ibu selesai latihan dengan Pak David, training sudah selesai. Terima kasih banyak kepada para leader senior. Sesungguhnya setelah Bapak Ibu latihan dengan Pak David, training sudah selesai. Tetapi pada saat bersamaan saya akan memberi kesempatan tanya jawab. Jadi sekali lagi, sambil nanti Pak David melatih yang lain, saya akan memberikan kesempatan bertanya. Apapun mau tanya mengenai Galaksur, mengenai terapi, silakan, mengenai energi. Tapi kalau sudah tahu Pak, saya sudah pernah Pak, saya sudah tidak memerlukan informasi, silakan mau pulang boleh. Pelan-pelan, tidak usah ngebut, santai-santai dinikmati. Jelas? Oke. Nah, nanti Pak David akan membantu Bapak Ibu mencari posisi ideal. Intinya, terapi, terutama untuk terapis baru, kadang-kadang bisa makan waktu lama. Tadi kita dengar 4 jam setengah. Saya dulu bisa 6 jam setengah. Ada yang 2 jam. Jadi jangan buang-buang energi untuk posisi yang salah. Mohon maaf, misalnya saya mau terapi Pak David, saya tidak mau jauh, saya dekat begini, saya nungging. Ini capek. Saya tidak akan tahan lama. Jelas? Jadi kalau saya mau terapi Pak David, saya boleh sedekat mungkin asal tidak menyentuh. Jadi misalnya saya mau terapi pundaknya, saya boleh sedekat mungkin begini pun boleh, tapi saya tidak asal tidak menyentuh. Nah, ini boleh. Ya? Nah, jadi segini saya boleh. Kalau mau lebih enak lagi, saya sini pun boleh. Sini boleh. Tapi jangan terlalu jauh. Jelas ya? Juga jangan terlalu jauh. Terapi boleh dekat asal tidak menyentuh. Sampai segini pun boleh. 1 cm boleh, 2 cm boleh. Paham? Oke. Nah, nanti Pak David akan membantu Bapak Ibu mencari posisi yang paling sempurna menurut Bapak Ibu. Karena apa? Orang ini peka energi. Pak David mempunyai kepekaan yang sangat tinggi, ya. Bahkan kepekaan dia terhadap energi bisa dikatakan tidak berada di bawah saya. Tinggi sekali kepekaannya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau Galaksur ada tester yang hitam itu untuk tester energi manusia ini, ya, ini testernya manusia. Nah, nanti Pak David akan membantu. Pak David tolong dibimbing semua sampai sedekat mungkin di mana posisi yang enaknya mereka, kurang apa, Pak David kasih tahu kurang gini, kurang gitu ya. Oke, baik. Sekarang silakan dari ujung, dari depan, silakan baris. Caranya begini supaya tidak buang waktu. Yang satu persatu naiknya, ya, naik sini turun sana atau naik sini turun sini boleh, ya. Nah, setelah satu orang sedang terapi, yang satu standby di bawah sudah bikin bola energi. Tapi yang naik cuma satu, paham? Setelah satu itu turun, Pak David bilang cukup, itu turun, baru yang kedua naik. Nah, sampai kedua latihan dengan Pak David, yang ketiga sudah bikin bola energi di bawah, jadi nggak buang waktu, paham? Oke, nanti Pak David tidak ngecek berapa persen, tapi bagaimana posisi terhebat dari orang itu masing-masing. Oke, baik. Bapak Ibu, sekarang kita beri tepuk tangan dulu kepada Pak David dan Ibu Sri. Baik, sekarang saya beri kesempatan, silakan yang nomor 1. Lanjut. Oke, silakan siapa duluan boleh? Silakan, maju. Buat bola energi dulu ya. Buat bola energi ini maju dibantu Pak David. Baik, sekarang sambil Bapak Ibu terus terang saja. Para murid banyak mengatakan pada saya, Pak Rudi, setiap training energi saya senang karena ketemu Pak Rudi. Kalau boleh jujur Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu yang rindu, saya pun juga rindu kepada murid-murid saya, ya. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya apapun mengenai terapi, mengenai training energi, mengenai kalung Galaksur, silakan. Ya, silakan, tolong dioperkan. Ya, kalau mau tanya angkat tangan kayak tadi ya. Iya. Silakan. Selamat malam Pak Rudi. Ya. Saya mau bertanya Pak Rudi. Ya. Tapi pertanyaan ini lain Pak Rudi. Oh ya, silakan. Bagaimana perjalanan waktu hari Rabu mencari setan di Bedugul Pak Rudi? Oh, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, karena saya waktu hari Rabu mau pergi, Bapak kebetulan ke rumah saya, di rumah saya. Pak Rudi mau kemana? Saya mau ke Bedugul. Apa ya? Mau nyari setan. Jadi dia sekarang tanya bagaimana perjalanan. Bapak Ibu ceritanya begini. Jadi karena merupakan pertanyaan yang bagus, saya akan ceritakan. Dulu pada waktu saya masih kecil, saya masih SD, ya. Ada satu hotel di Bedugul, saya tidak usah sebutkan namanya karena saya tidak mau merusak namanya hotel ya. Ada sebuah hotel yang dekat danau di Bedugul. Tempat itu waktu saya masih kecil, saya masih SD, kakak saya waktu itu SMP. Kakak saya setiap diajak nginep sama
temannya orang tua saya nginep di sana, begitu pulang selalu bilang, "Pah, tadi malam ada tanah longsor di atas genteng." Bahkan bapak saya bilang, "Ah, kamu tuh anak kecil ngerti apa, mana ada tanah longsor di atas genteng." Berkali-kali dia diajak nginep di Bedugul, tempatnya di Bedugul, ajak nginep ke sana, setiap pulang selalu bilang ada tanah longsor di atas genteng. Akhirnya Bapak Ibu, suatu saat saya sendiri mengalami, saya waktu itu masih SMP. Jadi ada 2 kamar yang kita buka, yang satu adalah kamarnya suami istri, dan tante saya. Yang satu kamar lagi isinya adalah saya, kakak kandung saya Dr. Yudi, tante saya, dan pembantunya saya, karena dia punya anak kecil, sama anak bayinya. Apa yang terjadi? Sebelum saya mengalami peristiwa, saya di danau lihat ada orang Jakarta mancing. Orang Jakarta itu sedikit-sedikit ya jam. Nah, dulu jamnya masih jamnya WIB, Bali belum WITA, masih sama dengan Jawa. Nah, mendekati jam 8, seorang temannya bilang sama teman yang lain, ayo sudah mau jam 8, gulung pancingnya. Nah, terus mereka begitu dekat jam 8 digulung. Tepat jam 8, di depan mata saya, jaraknya nggak jauh, cuma kira-kira dari saya ke orang yang baju merah ini cuma sedekat ini, bayangkan, dekat sekali. Ada orang lompat dari danau, dari air lompat ke air. Saya lihat dengan jelas, masih jam 8, ada lampu, jadi lompat seperti Denny manusia ikan. Lompat dari air, nyemplung di air. Jadi mohon maaf, dia lompatnya miring begini, keluar dari air, masuk lagi peyur gitu ya. Nah, yang orang Jakarta sudah selesai gunung senar, dia bilang, ayo pulang. Itu Dedaden Danau Beratan sudah keluar. Karena saya tidak mengerti, saya ikut pulang. Saya masih SD, kakak saya SMP. Kita masuk kamar. Begitu sampai kamar, tiba-tiba ada suara anjing. Ada puluhan anjing ribut. Au ya. Nah, Bedugul itu kan tempatnya turun itu. Hotel itu di bawah. Tempatnya main ski, main jet ski, main boat itu ya. Nah, dari atas anjing itu banyak ribut, turun ke bawah mengawal orang Belanda naik kuda. Jadi kesannya ada orang Belanda naik kuda besar sekali, berat. Jadi turun suaranya keras, kedepak, muter-muter di depannya kamar, seperti orang patroli, muter-muter di situ. Anjingnya ngikutin terus, sampai dia selesai, dia naik ke atas, anjingnya ngikut lagi. Semua ribut. Nah, saya heran sama kakak, apa itu kok ada orang Belanda patroli? Tiba-tiba pintu saya dilempar batu gede aja kelapa. Bayangkan pintu triplek dilempar batu segede kelapa. Kaget sekali, ya. Nah, saya dari kecil sudah bandel. Sebetulnya saya mau buka pintu itu, mau saya lihat bagaimana sih yang lempar-lempar saya. Tapi kakak saya takut, tante saya takut. Awas, jangan dibuka. Nah, itu menyesal saya seumur hidup kenapa tidak saya buka. Apa yang terjadi? Tapi sekarang saya mengerti, Bapak Ibu. Saya merasa seperti dilempar batu, sebetulnya sekarang saya mengerti. Bukan dilempar batu. Ada setan mau masuk ke kamar, saya dari kecil sudah diprotek sama Tuhan. Jadi setannya mental. Mentalnya setan menimbulkan suara meledak. Persis seperti pintu dilempar pakai batu, ya. Kemudian pintu saya yang terakhir masuk itu tidak saya kunci, cuma saya tutup saja. Apa yang terjadi? Handle-nya pintunya goyang, kecek sampai didorong-dorong, guduk. Tapi herannya kok tidak terbuka. Logikanya harusnya terbuka karena tidak dikunci. Kalau dibuka, dikecek-kecek, didorong-dorong pasti kebuka. Tidak terbuka. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sapu panjang, sapu bersihkan plafon, srek. Nah, terus saya menghibur diri. Oh, tadi petugas hotel ngecek apa sudah dikunci apa belum kamarnya. Itu dia bersihkan plafon. Tapi begitu lewat di depannya jendela, di depannya korden, tidak ada orangnya, cuma sapu tok gini-gini, ya. Habis itu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mulai jam 8 malam itu saya diganggu terus sampai pagi. Ada angin ribut, ada gempa bumi, ada tanah longsor di atas genteng. Jadi seolah-olah di belakangnya hotel itu ada bukit. Dan itu ambruk, ada pohon beringin, krek, bunyi, krek, boom, kamar kita hampir bergetar, batu-batu jatuh di atas genteng. Jadi seolah-olah genteng saya itu dari seng, ya, kejatuhan genteng, tanah longsor di atas genteng, mulai jam 10 sampai pagi, sampai kita ngantuk, sampai ketiduran. Bangun tidur, saya buka jendela, saya buka pintu, bersih, tidak ada tanah longsor. Atapnya saya lihat dari genteng, bukan seng. Pada tadi malam jelas-jelas seperti seng satu arah, sekarang kok genteng 2 arah. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang pecah. Nah, sejak saat itu saya penasaran. Saya sudah bertekad suatu saat saya tantang setan ini. Waktu saya kecil dia ganggu, saya akan cari dia. Nah, apa yang terjadi? Kemarin pada waktu saya ketemu dengan Bapak di rumah, saya sudah mau berangkat itu. Saya sudah bawa pakaian, saya mau naik hardtop saya. Kenapa? Mau saya tantang semua satu Bedugul. Paling sakti setannya semua, dukun santet paling hebat, leaknya saya tantang semua. Malam itu saya mau berenang di danau.
Mau tantang setannya, saya berenang dulu, terus saya ke kamar. Karena apa? Karena beberapa bulan sebelumnya saya dapat tanya sama petugas di sana, ada nggak kamar yang serem? Ada Pak, kamar nomor 12. Seneng saya. Kemarin saya sudah datang, ternyata karyawan yang lebih senior mengatakan tidak ada Pak, itu kan karyawan cewek. Bapak mau cari apa? Saya ceritakan, kecil saya dulu diganggu sampai seperti ini. Dibilang, Pak, sekarang tidak ada seperti itu Pak. Saya jadi karyawan di sini sudah lama. Bapak berapa tahun yang lalu di sini seperti itu? Saya hitung-hitung 30 tahun yang lalu. Wah, 30 tahun yang lalu saya masih bayi Pak, dibilang begitu. Memang bapak saya dulu cerita, waktu saya masih bayi, Bedugul ini angker. Ada satu kamar yang sangat angker, ada setannya. Mungkin itu yang mengganggu bapak. Sekarang udah nggak ada Pak. Saya setiap malam jadi satpam, saya jaga-jaga juga nggak ada setan. Kalau bapak nginep silakan, tapi takutnya bapak kecewa. Nah, karena dia bilang begitu, maka saya putuskan, saya mau pulang, saya tanya dulu sama tokoh senior di situ, namanya Ramli. Saya ketemu Ramli, saya tanya, Ramli bilang, aduh, Pak Rudi itu kan 30 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak ada setannya, sudah takut semua. Saya kecewa sekali. Jadi Bapak Ibu kalau ada tempat yang ada setannya kasih tahu saya senang ya. Makanya kemarin begitu dengar di Sumbawa sampai bisa ribut rumahnya, berperang, ada anjing kejar-kejar di atas genteng. Wah, senang saya ya. Seperti itu yang saya mau. Jadi saya lagi, bagaimana setannya Pak Rudi? Tidak ada, takut dia. Saya udah datang, saya pulang lagi. Ya. Oke. Ada satu lagi Pak Rudi. Silakan. Pada saat bersentuhan agak laksur dengan air, jadi airnya kan berubah menjadi lebih enak. Ya. Apakah itu namanya air yang bisa disebut heksagonal, Pak? Bagus sekali. Jadi begini, galaksur tidak harus menyentuh air. Galaksur dari jarak 5 meter pun sebetulnya sudah berpengaruh kepada air. Tetapi yang paling bagus adalah dia dialiri sebetulnya. Makanya galaksur paling bagus adalah masuk di dalamnya dispenser aqua, karena airnya akan mengalir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, galaksur tidak harus menyentuh, nempel di luarnya gelas, di luarnya kaca sudah kena. Nah, airnya jadi air energi Pak Rudi, betul. Apakah itu namanya air heksagonal? Bukan. Bukan heksagon. Heksagon adalah air yang partikelnya berbentuk heksagon. Air galaksur seperti crystal water, seperti air kalau diperbesar pakai mikroskop elektron, persis seperti air yang seperti bunga-bunga kristal. Nah, sedangkan air biasa, struktur molekulnya adalah radikal bebas. Air galaksur, struktur molekulnya adalah kristal. Nah, seperti apa? Seperti air yang didoakan sama pedanda, seperti air yang didoakan sama seorang biksu, air yang didoakan sama orang pastor, seorang pendeta, air yang didoakan oleh seorang ulama. Seperti itulah jadinya. Kalau dibawa mikroskop elektron, dia berubah menjadi kristal. Jadi bukan heksagon, bukan. Heksagon hanya secara fisika, ini secara energi. Jelas? Terima kasih Pak Rudi. Oke, terima kasih. Silakan, siapa lagi ada pertanyaan? Ya, silakan. Malam Pak Rudi, nama saya Kadek. Saya dari Tabanan, baru pertama kali ikut training energi ini dari saran teman-teman. Begini Pak Rudi, sebetulnya saya pernah sampai saat sekarang pun saya masih mengikuti yang namanya meditasi gitu, yang membuat saya sedikit ilfeel itu. Begini Pak Rudi, sampai sekarang jujur gitu, dari meditasi itu saya belum begitu merasakan sesuatu dari energi meditasi yang diharapkan oleh master saya itu gitu. Mungkin karena kesibukan bisnis atau apa. Begini, suatu saat waktu saya meditasi di pantai itu, sama-sama kan pejamkan mata ini, berapa yang pejamkan mata. Terus guru saya itu, katakanlah guru saya itu katanya ada orang suci yang datang gitu. Orang suci yang datang, terus beliau itu mengarahkan katanya kepada saya, orang suci itu, supaya masuk ke dalam raga saya gitu. Katanya orang suci itu tidak mau. Nah, yang membuat saya sedikit menyesal, bukan menyesal sedih gitu ya. Segitu seberat itukah dosa, mungkin ya, katakan dosa, atau sekotor itukah diri saya sehingga orang suci itu tidak mau masuk. Saran Pak Rudi itu seperti apa kalau seperti itu? Itu aja Pak Rudi. Terima kasih. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat pertanyaan yang sangat bagus. Bapak Ibu, kalau dengar cerita tadi, orang suci yang datang kemudian tidak mau masuk ke dalam badan saya, itu orang suci yang betul-betul suci dan tahu diri. Karena kalau dia masuk dalam badan Pak, saya akan sikat. Jadi Bapak Ibu, perlu diketahui 8 tahun yang lalu setelah saya dipakai oleh Tuhan pertama kali di dalam hutan, di desa Selat di Singaraja. Ya, setelah saya pertama kali melawan setan, Tuhan memberi saya perintah yang sangat sederhana, dan perintah itu saya pegang sampai saya mati. Bagaimana perintah Tuhan? Kata-katanya sangat jelas, seperti ini. Ruth, nama saya Rudi ya, Ruth,
badan manusia yang manapun di dunia ini semua adalah punyaku, punyanya Tuhan, punya Sang Yang Widi, punya Allah. Selain aku tidak ada yang boleh masuk dalam badan manusia. Kalau ada berani masuk dalam badan manusia selain aku, sikat. Jadi tugas saya, siapapun saya tidak mau tahu, pokoknya selain ide Sang Yang Widiwasa, selain Tuhan, selain Allah, tidak boleh masuk dalam badan manusia, titik. Biarpun orang suci, biar malaikat, biarpun siapa, tak sikat. Bapak Ibu, saya sudah sering sikat malaikat, ya. Sampai mau saya bunuh pun malaikat pernah. Karena apa? Karena masuk dalam badan manusia. Tugas saya menjaga manusia. Selain Tuhan, out. Jangan bicara orang suci. Semua orang suci masuk tak sikat sama saya. Jelas? Jadi itu orang suci yang tahu diri. Dia tidak boleh masuk karena badan Anda adalah punyanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang boleh masuk dalam badan kita hanya Tuhan. Pak Rudi, kalau Tuhan masuk bagaimana? Kalau Tuhan masuk tidak pernah menimbulkan fenomena yang memalukan, tidak pernah menimbulkan hal yang negatif. Selalu Bapak Ibu menjadi bahagia, menjadi sehat, menjadi happy. Tetapi kalau selain Tuhan masuk, Bapak Ibu akan sakit. Jadi kanker, jadi stres, jadi macam-macam penyakit kalau ada yang masuk selain Tuhan. Jadi pertanyaan saya menjawab pertanyaan Anda, apakah karena saya kotor? No, karena orang suci itu betul-betul suci. Dia tahu bahwa dia tidak boleh masuk dalam badan manusia. Dia mau jaga dari luar boleh, dia mau masuk tidak boleh. Ada yang masuk, saya akan bergerak. Paham? Oke, jadi itu pertanyaan bagus sekali. Jadi Bapak Ibu, selain Tuhan jangan diundang masuk ke badan kita. Hanya Tuhan yang boleh masuk ke dalam badan manusia. Jelas? Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan di belakang. Selamat malam Pak Rudi. Ya. Nama saya Derai, umur 53 tahun. Oke. Yang ingin saya tahu bagaimana cara mengetahui kalau Galasur ini mempunyai kekuatan energi 6.000 energi. Oh, itu ada testernya, Pak. Ada tester. Jadi ada pengetesan yang bisa membuktikan kekuatan Galasur. Jadi tester itu demikian akurat. Kalau saya cuma bisa merasakan ada atau tidak, besar apa kecil. Kalau tester itu bisa mengatakan sampai angkanya berapa. Jadi bagaimana tahu Pak kekuatan Galasurnya 6.000? Dites. Tetapi sesungguhnya Galasur menjadi hebat bukan karena 6.000. Galasur menjadi hebat karena kuantumnya mekanik. Kuantum yang bagus adalah mekanik, kuantum yang jelek adalah fisik. Nah, ada hukum kuantum berbunyi begini, ya. Kuantum yang bagus adalah mekanik. Kalau sudah mekanik, kekuatan jangan di bawah 500. Di bawah 500 tidak berguna. Di atas 500 sama saja. Jelas? Jadi, karena atas dasar hukum itu, Galasur pertama kali diciptakan, ada garansi dari perusahaan kekuatan tidak pernah di bawah 1000. Apa maksudnya? 500 sudah hebat, ini dibikinlah 2 kali lipat 1000. Nah, pada kenyataannya kalau Galasur sejak generasi pertama tidak pernah 1000. Istri saya pakai udah 1300-an, 1400. Jelas, Pak? Nah, jadi tidak perlu 6000 sebetulnya. Asal sudah di atas 500 sama. Jadi misalnya Bapak tanya, Pak Rudi, 600 sama-sama mekanik ya. 600 sama 2000 mana lebih bagus? Sama. Pak Rudi, 2000 sama 6000 mana lebih bagus? Sama. Jelas, Pak? Nah, tapi menjawab pertanyaan Bapak, Pak Rudi kalau mau tahu bagaimana? Ada testernya. Jelas? Oke, tolong dioper ke depan. Tadi siapa yang depan angkat tangan tadi? Oh itu, silakan Pak, tolong dioperkan ke sini, Pak. Pak, satu lagi. Oke. Seandainya saya sudah memakai ini, seandainya ada seseorang hipnotis, apakah ini juga salah satu penangkal itu? Oh, gini. Kalau Bapak bertanya sebelum training energi tadi, maka jawabannya yes, itu adalah penangkal. Bapak tidak bisa dihipnotis. Tetapi karena Bapak sudah ikut training energi hari ini, kalau ada yang mau hipnotis Bapak, dia langsung kesurupan sendiri. Jelas, Pak? Dia mau bikin Pak kesurupan, dia kesurupan. Dia mau bikin Pak telanjang, dia tahu-tahu telanjang bulat sendiri. Loh, ada itu Pak? Ada. Saya mau tanya Pak Sumerte, ada? Mana Pak Sumerte? Oke, Pak Sumerte, oke. Kemudian Pak Gus Musarya ada? Oke, Pak Sumerte dan Pak Gus Musarya menjadi saksi bagaimana ada seorang perempuan di ruko, saya terapi yang cowok, yang perempuan mau telanjang bulat. Ingat? Nah, karena apa? Karena cewek itu menyantet pacarnya sendiri, dipelet supaya jatuh cinta. Walaupun dia tujuannya baik, tapi tetap namanya ilmu hitam. Begitu saya terapi yang laki, yang perempuan mau telanjang, betul? Oke. Jadi sekali lagi menjawab pertanyaan Bapak, Pak Rudi, kalau saya pakai Galasur bagaimana? Bisa nggak disantet? Bisa nggak dihipnotis? Tidak bisa. Tetapi kalau Bapak belum ikut training, kalau sudah ikut training, bukan hanya tidak bisa, dia mau bikin Pak
menggonggong seperti anjing, dia gonggong sendiri. Dia mau bikin Pak gila, dia gila sendiri. Jelas? Oke, bagus sekali. Silakan dioper ke depan mikrofonnya. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Saya sudah 2 kali mengikuti training energi. Berarti Bapak buang-buang uang. Kenapa buang-buang uang 2 kali? Bapak menyesal apa enggak ikut 2 kali? Dengan sangat hormat, saya tidak menyesal Pak. Dan beberapa kali pun semasa saya diberikan kesempatan untuk menikmati dunia ini, saya akan ikut. Sama kayak Pak Usmu Saryo akhirnya. Ya terus? Saya sudah 2 kali mengikuti training energi, tetapi sampai saat ini saya belum bisa melihat aura. Betul. Kemudian yang kedua, setelah tadi dari acara puncak dari tadi itu, kenapa kepala saya itu terasa berat dan sampai sekarang masih pusing dan mata masih kelihatan seperti samar-samar melihat. Bagus sekali. Oke, Pak Rudi, kenapa saya tidak bisa melihat aura? Sebetulnya melihat aura itu tidak penting. Ya, secara jujur melihat aura tidak penting karena sebetulnya setiap orang sebetulnya bisa, cuma dia belum sadar kalau yang dilihat itu adalah aura. Itu yang pertama. Sesungguhnya setelah ikut training energi yang pertama, malam harinya semua orang sudah bisa lihat aura. Cuma Bapak tinggal dibimbing oleh yang sudah tahu mana itu aura sehingga Bapak sadar, loh, itu tuh aura. Kalau itu aku udah lihat dari dulu. Jelas? Nah, itu yang pertama. Sekarang saya lebih tertarik mengomentari yang kedua. Kenapa sejak acara puncak tadi sampai sekarang berat sekali kepala saya, bahkan mata saya masih belum jelas melihat. Good. Tuhan tahu apa kebutuhan kita, Tuhan tahu di mana kelemahan kita. Yang Pak Rudi tidak tahu pun Tuhan tahu. Jadi Tuhan sedang berbuat sesuatu di situ. Jelas Pak? Nah, Tuhan sedang membersihkan. Kalau sekarang saya bisa lihat, sesungguhnya aura Bapak sudah sangat-sangat kuat sekarang ini. Ya, kalau saya bisa dibandingkan manusia biasa, aura Bapak sudah 3 kali lipat lebih tebal. Nah, jadi apa? Sudah pasti Tuhan yang bikin. Tidak mungkin manusia sendiri bisa bikin seperti itu, tidak mungkin. Jelas Pak ya? Aura Bapak sudah 3 kali lipat lebih tebal dibandingkan manusia biasa. Ada nggak efek sama kepala saya terasa berat? Yes, Tuhan sedang melakukan sesuatu di situ. Sedang ada sesuatu yang diutak-utik sama Tuhan. Nah, habis ini biarkan, karena setiap orang bereaksi berbeda terhadap energi. Ada merasa berat, ada merasa panas, merasa dingin, merasa sakit, merasa nyeri, merasa ngilu, merasa ditarik, merasa didorong. Setiap orang lain-lain. Nah, dalam hal ini jelas saya bisa melihat bahwa detik ini aura Bapak dibandingkan murid-murid yang lain pun Bapak lebih tebal. Dibandingkan manusia biasa Bapak sekarang 3 kali lipat lebih tebal. Berarti sedang ada sesuatu yang bekerja di dalam badan Bapak, yaitu kekuatan dari Tuhan. Habis ini sudah pasti kalau Tuhan yang bekerja, segala sesuatu yang baik akan datang. Kalau Tuhan pasti bikin baik, kalau bukan Tuhan bikin yang jelek. Jelas? Oke. Ada lagi mau tanyakan? Ya, silakan. Terima kasih Pak Rudi. Saya dari Kintamani. Ada pertanyaan. Yang nomor 1, apabila ada anak baru lahir, apakah bisa langsung bisa memakai kalung galaksur? Dan yang kedua, apakah ibu hamil bisa mengikuti training energi ini? Bagus sekali. Saya jawab dari pertanyaan kedua. Pak Rudi, ibu hamil bisa nggak ikut? Saya tahu hari ini ada ibu hamil. Pak Sumarto istri tadi ikut ya? Hamil kan? Berapa bulan? Oke? Tidak ada masalah? Oke Pak, jadi orang hamil boleh. Asal jangan duduk di dekatnya orang-orang yang terlalu dekat. Jadi kalau hamil misalnya beritahu saya sehingga saya siapkan tempat khusus di depan, supaya jangan sampai terlalu dekat sama orang lain. Karena orang lain bisa gelebak-gelebuk, nanti dia kena, kan itu. Tapi jangan khawatir, dalam terapi saya akan mengawasi semua. Jelas? Itu yang pertama. Jadi wanita hamil boleh tergantung seberapa besar kehamilannya. Kehamilan berapa bulan? Itu hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan jangan, karena acara berikut kita ada 3 bulan lagi, yaitu tanggal 1 Agustus. Malah mungkin sudah melahirkan dia ya. Kalau nanti pada hari H Agustus itu kehamilan 7 bulan lebih baik jangan, karena sudah terlalu besar. Tapi kalau tadi kehamilan 5 bulan masih oke. Jadi sekali lagi, kalau terlalu besar lebih baik jangan, nanti dia kecapean. Apalagi orang hamil tidak boleh kaget. Apalagi orang yang penakut. Tidak usah jauh-jauh ya. Hari ini ada asistennya istri saya, G Dwi. Mana G Dwi ada? Sudah pulang. G Dwi pernah diajak ikut training energi sama istri saya, sama anak saya. Dibohongi, dibilang enak kok, nggak serem kok, seneng ikut dia. Habis itu dia menyesal, takutnya luar biasa. Tapi hari ini saya lihat dia ikut lagi dengan pacarnya. Saya bilang bagus, dan dia pinter. Karena apa? Kalau orang punya pacar, ajak ikut training energi. Saya akan ajari pacarnya menjadi laki yang bertanggung jawab, akan menjadi orang yang sayang sama istri, akan buat jadi orang yang sayang sama keluarga. Ya, jadi begitu. Jadi pinter dia, pacarnya diajak. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada Bapak, kalau orangnya penakut sekali,
Dia penakut luar biasa, kira-kira kalau ada kesurupan dia takut. Nah, lebih baik jangan. Karena apa? Satu, kita ini melek pada jamnya orang tidur malam ini. Kedua, takutnya nanti ada benturan-benturan, ya. Ketiga, takutnya ada sesuatu dia kaget. Asal dia kondisinya oke, asal dia fisiknya fit dan kehamilan belum terlalu besar, artinya sampai batas 7 bulan, oke. Jelas, Pak? Oke, sekarang saya menjawab pertanyaan Bapak yang pertama. Pak Rudi, anak bayi mau pakai garasur boleh apa enggak? Wanita hamil boleh pakai tapi tak boleh tempel di perut. Kena kepala bayi, bayinya pusing. Jelas, Pak? Leader saya di Makassar mengatakan pada saya, Pak Rudi, anak saya pakai garasur jadi kuat sekali. Saya heran, Anda kan belum punya anak. Ya tapi saya hamil, Pak. Loh, hamil kan belum anak, masih dalam perut kok. Ya itu Pak Rudi, saya tempelin kalung garasur ke perutnya saya. Wih, anak saya jadi kuat. Perut saya ditendang sampai ngecap kakinya, sampai dikasih lihat fotonya, kakinya sampai ditendang ngecap jari 5. Saya bilang bukan kuat, pusing anaknya. Karena ditempel garasur pusing, ditendang perutnya. Jelas, Pak? Wih, sampai nonjol, sampai ngecap jari 5. Saya bilang jangan. Jadi sekali lagi untuk wanita hamil jangan tempel di perut. Demikian pula kalau ibu hamil, ibu menyusui. Kalau mau nyusui bayi atau mau gendong bayi, tolong kalungnya diputar ke belakang dulu. Jangan sampai kalungnya di depan. Kita menyusui, kena kepala bayi, bayinya pusing. Jelas? Nah, untuk bayi sendiri bagaimana Pak Rudi? Banyak sekali bayi yang pakai. Salah satunya ada cucunya Pak Sadio. Pak Sadio punya cucu mengalami sedikit gangguan. Lahirnya lahir muda. Lahir dalam berapa bulan, Pak? 6 bulan sudah keluar. Bayangkan. Orang lain 9 bulan lebih, ini 6 bulan sudah keluar. Waktu keluar kecilnya seapa, Pak? Waktu keluar situ, sebotol aqua. Kecil sekali. Nah, tapi Pak Sadio bergerak cepat. Sama Pak Sadio diapakan dengan garasur? Taruh di bawah bantal kalung garasur. Maka anak itu perkembangannya bagus sekali. Setelah bisa dipakaikan. Sekarang sudah umur berapa? Sudah hampir setahun. Bagaimana kondisi sekarang? Sehat. Sudah besar? Sudah gemuk. Jadi sekali lagi anak bayi mau pakai boleh. Tetapi biasanya saran saya, anak bayi kalau pakai jangan dipakai di lehernya. Takutnya kejeret. Jelas ya? Jangankan begitu, mohon maaf, di rumah sakit ada seorang ibu menyusui anaknya. Baru melahirkan dia nyusui anaknya. Karena dia nyusui, dia capek kan? Dia ketiduran, dia ditindih anaknya. Anaknya ketindih susunya sendiri mati. Hidungnya ketutup. Jadi hati-hati dalam menyusui anak pun hati-hati. Demikian pula jangan sampai tali garasur menjerat lehernya dia. Paham ya, Pak? Nanti tangannya pegang-pegang ditarik sendiri kan. Nah, jadi bagaimana saran saya? Biasanya untuk anak bayi, saran saya adalah belikan gantungannya pendant ini. Nah, kemudian dipeniti di bajunya dia. Kalau garasurnya dipeniti dalam bajunya dia di sekitar jantung. Kalau ganti baju, dibuka lagi penitinya, dipasang di baju yang baru, dicuci dulu sampai bersih, pasang lagi di baju yang baru dipakaikan lagi. Jadi anak itu sama dengan pakai garasur, tetapi nempelnya di bajunya dia, tidak di lehernya. Jelas, Bapak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Silakan, siapa lagi ada pertanyaan? Selamat malam, Pak Rudi. Iya. Saya Pak Agung dari Singaraja. Silakan, Pak Agung. Saya sering ketemu anak-anak mabuk gitu, anak-anak muda. Kadang dia menyerang saya, gitu. Tapi dengan energi yang kita pelajari, kira-kira bisa mereka. Bagus. Jadi begini ya. Orang mabuk adalah orang keracunan. Makanya saya katakan orang narkoba itu berdosa. Karena apa? Narkoba itu adalah racun. Pada manusia punyanya Tuhan, kenapa dikasih racun? Orang mabuk adalah orang berdosa. Karena apa? Dia tidak sadar, dia keracunan. Badan manusia kenapa dikasih racun? Jadi orang mabuk kenapa tidak sadar? Pak Rudi, kenapa ada sepasang sahabat berdua sama-sama cowok pergi ke diskotik sama-sama? Di diskotik bisa berantem sendiri, pukul-pukulan, bahkan temannya ditusuk sampai mati. Dia nggak sadar, besoknya baru dia nangis-nangis menyesal. Dia tidak sadar karena otaknya keracunan. Jadi bagaimana? Satu, orang mabuk itu usahakan dihindari. Karena apa? Orang mabuk bukan kemasukan setan. Kita kasih energi pun dia mungkin belum sadar secara langsung, ya. Nah, tetapi kalau orang mabuk pakai garasur kemudian tidak jadi pemabuk sudah banyak, Pak. Orang narkoba sampai bilang sama saya, Pak Rudi, saya kenapa narkoba? Karena saya kalau tidak narkoba saya sakau, ya, sakit semua badan saya. Nah, setelah pakai garasur, saya tidak usah narkoba pun tidak sakit. Jadi dia berhenti jadi pecandu narkoba. Tetapi untuk Bapak sendiri, janganlah mencari gara-gara. Artinya melihat gelagat tidak baik, tidak usah. Karena perjalanan kita masih panjang, kita masih bisa banyak tolong orang. Contoh, mohon maaf, dulu ada kerusuhan di Surabaya. Waktu itu mohon maaf, secara aneh
orang pakai seragam polisi diserang sama preman. Premannya siapa kita nggak tahu, ya. Ada kecurigaan tapi tidak ada bukti. Jadi waktu itu ada seragam polisi diserang. Kemudian Kapolri keluarkan perintah apa? Semua polisi tetap masuk kantor, tetapi tidak pakai plat nomor polisi, diganti plat nomor biasa, tidak pakai baju polisi. Di kantor baru ganti lagi, daripada diserang di jalan. Apakah itu tindakan yang pengecut? Bagi saya tidak, itu pinter. Jelas? Daripada di jalan diserang orang, jadi lebih baik dia pergi pakai mobil bukan plat polisi, jangan sepeda motor plat polisi diganti dulu, ya. Pakai seragam biasa, pakai baju biasa, di kantor baru ganti seragam, pulangnya ganti lagi. Nah, itu yang pertama. Yesus pun juga pernah sama. Suatu saat dia menghadapi situasi tidak kondusif, kemudian dia pergi keluar kota. Kenapa? Keadaan tidak aman. Kalau dia melawan bahaya, bukan namanya hebat, namanya dia bodoh. Jelas? Sedangkan kita hidup, kita bisa banyak tolong orang, ya. Kenapa kita harus mati muda? Jelas, Pak? Orang mabuk jangan dinasihati. Polisi pun kalau nangkap orang mabuk tidak diinterogasi waktu masih mabuk, ditaruh di sel dulu, kasih makan, kasih minum. Kalau sudah sadar baru diomongi, kamu mabuk loh, kamu kesalahanmu gini-gini, kamu melanggar pasal, baru dia takut, baru dia nangis. Kalau sedang mabuk dia diurus, dia tidak sadar. Jelas, Pak? Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Siapa ada pertanyaan dari sebelah sini mungkin? Kalau ada jangan sungkan-sungkan itu, silakan Pak, dioperkan ke belakang. Tolong dioper ke belakang. Iya, terima kasih. Ya, silakan. Baik, selamat malam Pak Rudi. Salam. Saya mau bertanya, ini kan saya baru beberapa bulan ya pakai kalung Galaxur. Ya. Terus kadang-kadang nggak setiap hari sih, cuman terkadang aja kalau lagi malam atau tengah malam itu kadang nggak nyaman gitu pakai kalungnya, kayak pengen ngelepas gitu. Cuman kakak saya selalu nganjurin kan dari pertama pakai kalung jangan sampai dilepaskan, dianjurinnya gitu. Ya. Jadi terkadang tuh udah nggak nyaman banget gitu pakai kalungnya. Apa sih penyebabnya gitu loh? Bagus. Jadi begini, ada dua hal. Yang pertama saya akan bahas secara medis, ya. Dengan orang pakai Galaxur, peredaran darah menjadi lancar semuanya. Nah, peredaran darah lancar, metabolisme meningkat, kadang-kadang kita merasa gerah. Karena apa? Orang lain kedinginan, kita kok agak sumuk karena darah kita lancar. Itu yang pertama. Sehingga kadang-kadang itu bisa membuat kita tanpa sadar kita merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena kok sumuk, kok panas. Padahal mana bagus karena metabolisme semakin lancar. Yang kedua, lebih ke arah non medis. Nah, tapi tenang saja, sekarang karena Ibu sudah ke training energi, sudah pasti bersih semua. Apa maksudnya non medis? Jadi begini Bapak Ibu, orang kalau ada setannya, dia tidak akan kuat pakai Galaxur. Karena apa? Karena begini penjelasan ilmiahnya. Semua makhluk membutuhkan suasana yang ideal untuk hidup. Jadi Bapak Ibu, dari dulu, dari ribuan tahun yang lalu, agama dan ilmu pengetahuan tidak pernah ketemu. Tidak bisa agama sama ilmu pengetahuan ditemukan, tidak bisa. Sama seperti kereta api, berjejer tapi tidak bisa ketemu, ya. Sama-sama benar tapi tidak bisa diketemukan. Sekarang berkat Galaxur untuk pertama kali bisa ditemukan antara agama dan ilmu pengetahuan. Sekarang begini, kalau Galaxur mengeluarkan kekuatan dari Tuhan, bagi kita tahu Tuhan itu berkaitan dengan agama, betul? Oke. Semua makhluk membutuhkan suasana ideal untuk hidup. Manusia harus makan, kita tidak makan mati, betul? Harus minum, kita tidak minum mati, betul? Harus napas, kalau kepala kita dicelupkan di air, kita tidak bisa bernapas, kita akan mati. Setan juga sama. Setan, leak, santet, untuk bisa tinggal di rumah kita, untuk bisa tinggal di badan kita, dia membutuhkan suasana ideal, suasana nyaman. Apa suasana nyaman bagi setan? Suasana nyaman bagi setan adalah getaran kuantum mekanik tidak melewati 350. Kalau 350 dia kuat tahan, biarpun panas. Tapi begitu menyentuh 500 dia akan mati. Galaxur berapa Pak Rudi? Galaxur ini ribuan. Apalagi Galaxur terakhir ini sekitar 6.000. 500 dia mati, apalagi 6.000. Maka begitu Ibu pakai Galaxur, dia tidak tahan, tidak nyaman. Jelas? Maka dia akan dengan waktu secepat-cepatnya mempengaruhi otak Ibu untuk buka kalungnya. Karena dia tahu kalau Ibu terus pakai Galaxur, dia akan mati atau dia akan tergeser. Kalau Ibu bisa dipengaruhi untuk buka kalungnya, dia akan selamat. Maka dari itu betul yang dikatakan oleh saudara Ibu, jangan dibuka. Sehingga badan Ibu menjadi tidak nyaman bagi setan. Setan tidak bisa masuk. Demikian pula Pak Rudi, kenapa Galaxur ini mahal kok larisnya luar biasa? Karena Galaxur memberikan perasaan tenang, nyaman. Perasaan tenang dan perasaan nyaman. Selama ini orang pulang kampung itu serba salah.
Dikasih kopi sama keluarga serba salah, nggak diminum nggak enak. Diminum nanti ada apa-apanya, betul? Nah, ada cetik, ada racun, ada apa. Nah, diajak makan rame-rame, begibung, makan lesehan di bawah, kita bukannya enjoy, malah kepikiran, ini isi apa, isi apa, isi apa. Kalau sudah pakai galaksur, makan saja. Karena apa? Cetik kalau dekat sama galaksur, jarak 5 meter, hancur. Jadi keluar lagi dari kencing, dari kotoran, dari keringat, tidak ada efek. Dikasih makan, makan. Dikasih minuman, minum. Ada kopi, minum. Hajar aja. Biarpun jelas-jelas ada cetik, hancur dia. Jelas? Oke. Kemarin saya ketemu seorang ibu itu sudah mencari saya selama 4 tahun. Bayangkan, Bapak Ibu kalau dia lihat orang-orang ketemu saya demikian gampang, dia iri sekali. Karena apa? Dia sudah sakit 4 tahun, setiap hari meraung-raung kesakitan, sampai berobat ke Jakarta kemana dokter tidak menemukan penyakitnya, tapi dia kesakitan. Dia cuma punya rekaman video saya terapi waktu saya lawan Ratu Leak Sanur. Dia tidak kenal saya, dia tidak tahu, cuma dia tahu ini namanya Pak Rudi, mungkin orang Bali. Rumahnya di mana tidak tahu. Jelas Ibu? 4 tahun dia nyari saya. Suatu saat akhirnya Tuhan merasa kasihan pada dia. Waktu hari raya Nyepi yang lalu, sebetulnya saya pergi ke luar negeri. Ini saya ceritakan sedikit agak nyimpang ya. Nyepi saya sebetulnya ke luar negeri. Tetapi mohon maaf ibu mertua saya meninggal. Jadi tidak mungkin saya ke luar negeri. Nah, setelah selesai upacara sampai kremasi, orang mengatakan, istri saya mengatakan, Ruth, semua sudah capek jagain mama selama sakit. Ayo kita nginep rame-rame di hotel. Akhirnya kami semua nginep di hotel. Ada hotel baru di Nusa Dua, Sofitel ya. Kami nginep di hotel bintang 5. Hari pertama anak-anak senang. Hari kedua anak-anak senang. Hari ketiga tidak mau breakfast, mau pulang sekarang juga. Saya bilang, loh ini hotel bintang 5, breakfastnya enak, kenapa enggak makan? Enggak Pak, sekarang juga pulang. Ya, Ibu bisa dengarkan suara saya, coba dengarkan dulu. Ibu yang bertanya tadi, dengarkan dulu. Jadi kalau Ibu bicara, saya malah jawab pertanyaan Ibu, malah dengar. Ya, tolong yang lain jangan diajak bicara dulu ya sampai jelas. Oke. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Saya sudah mau pulang. Begitu keluar dari gerbang Nusa Dua, anak-anak saya bilang, Pah lapar. Sekarang juga sudah lapar. Kok aneh? Tadi breakfast tidak mau, sekarang tiba-tiba lapar dan minta makan. Sedangkan itu habis Nyepi. Semua rumah makan sudah tutup. Di mana saya makan? Akhirnya saya makan di Sentro. Kenapa? Karena saya bawa mobil balap besar. Kalau bawa tempat sempit kasihan. Saya makan di Sentro. Nah, apa yang terjadi? Sedang makan, ada seorang suami datang ke saya, Pak Rudi, maaf, apa bapak namanya Pak Rudi? Oh ya betul. Apakah bapak yang ada di video ini? Loh betul. Dia tunjukkan saya video saya sama Ratu Leak Sanur. Pak, saya cari bapak 4 tahun Pak. Saya bilang, loh kok kebetulan bapak kalau terlambat 5 menit saya sudah mau pulang. Dia bilang ini juga kebetulan Pak. Dia sebetulnya habis Nyepi mau makan, pergi ke warung Jawa. Sampai di warung Jawa dia telepon anaknya. Papa sama mama mau makan, mau titip bungkus apa enggak? Enggak mau, pasti. Jangan minta loh, kalau enggak mau jangan minta. Ya, bapak ibunya bungkus 2 untuk mereka sendiri. Begitu sampai di rumah tiba-tiba anaknya minta, Pak kasihin aku sama kasihin mbak satunya, bapak mama ibu pergi lagi makan luar. Loh tadi enggak mau kok tiba-tiba sekarang diminta. Ya sudah, mereka bingung mau kemana, ke Sentro, duduknya berhadapan-hadapan dengan saya. Kalau enggak gitu juga enggak ketemu. Apa yang terjadi ibu? Singkat cerita, ketemu saya terapi kesurupan, suaminya kesurupan, satu keluarga pakai galaksur, sehat. Nah, beberapa hari yang lalu telepon saya, Pak Rudi, saya kan sudah sehat luar biasa. Saya ini mau ada upacara di rumah. Saya beli ayam betutu bungkus. Ayam betutu itu saya sendiri yang ambil dari dagangnya, masih panas Pak, dan diikat. Sekarang sampai di rumah begitu saya buka, kenapa ada salah satu bungkus masih panas dan diikat, kuahnya goyang-goyang kan? Ada ulet bulu hidup di dalamnya sana, di atasnya ayam. Kan tidak masuk akal Pak, itu kan panas. Bagaimana ulet bulu bisa hidup jalan-jalan di atasnya ayam? Saya bilang, Bu, itulah namanya cetik. Jangan menyalahkan dagangnya, jangan menyalahkan yang bikin. Cetik sekarang bisa ditiupkan dari udara waktu ibu perjalanan. Jadi bukan dagangnya yang ngasih, di jalan ada yang ngasih cetik. Kalau waktu itu ibu tidak pakai galaksur, cetiknya tidak kelihatan uletnya, langsung ketelen, ya. Karena ibu pakai galaksur, maka cetiknya ketara jadi ulet bulu. Terus gimana Pak Rudi, ini banyak bungkus, masa saya buang semua? Sudah tidak usah. Sekarang ulet yang ada diambil, dibuang. Bekas-bekas yang diberikan kena ulet dibuang. Kemudian semua bungkus yang lain-lain ditempelkan galaksur. 1 menit, silakan pesta. Tidak usah dibuang Pak Rudi, tidak usah. Kalau saya di sana saya ikut makan, ya, tidak usah. Jadi sekali lagi ibu, menjawab pertanyaan ibu, Pak Rudi kenapa saya merasa tidak nyaman? Karena ada sesuatu dalam badan ibu tadinya. Jelas? Jadi bagaimana? Good. Apa yang dikatakan oleh kakak sudah betul, pakai terus, jangan dibuka, maka ibu akan menang. Jangan dipikir, jangan dirasakan. Jelas? Oke, silakan. Ya Pak, selamat malam. Ya. Saya mau bertanya Pak. Pertama saya mau menceritakan dulu gitu apa yang saya rasakan.
Saya suka merasakan di kedua tangan saya ini, nggak tahu itu energi positif atau negatif gitu ya. Yang saya rasakan tuh hangat, kalau nggak hangat suka bergetar gitu Pak. Nah, gimana kita cara mengetahui itu energi positif atau negatif? Nah, itu yang pertama. Yang kedua Pak, apakah kita bisa mentransfer energi kita? Kan tadi kan contohnya air, apa bisa ditransfer selain dari air gitu? Bagus. Itu aja. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan buat Bapak kita. Pak Rudi, bagaimana saya tahu positif apa negatif? Mulai malam ini, kalau Bapak merasakan begitu, sudah pasti energi positif. Karena kalau sudah ada benang diikat dari kepala kita kepada Tuhan, maka negatif tidak mungkin berani mendekat. Jelas Pak ya? Itu pertama dulu. Kedua, kemungkinan terbesar adalah Bapak hipersensitif energi. Nah, jadi orang-orang tertentu memang peka sekali terhadap energi. Di mana itu adalah hal yang bagus. Tidak masalah. Nah, tetapi saran saya, pertanyaan saya, Bapak sudah pakai Galaxur? Usahakan pakai Galaxur. Karena apa? Orang peka energi biasanya diincar oleh orang-orang negatif. Kan begitu? Nah, orang leak, orang santet suka bunuh-bunuh orang. Nah, paling bagus dibunuh adalah orang seperti Anda, seperti saya. Karena peka energi. Daripada bunuh 20 orang biasa, lebih baik dia bunuh satu orang seperti Anda, satu orang seperti saya. Jelas? Makanya lebih baik pakai Galaxur karena setan tidak senang sama ini. Jadi otomatis untuk memastikan jangan sampai ada energi negatif yang mendekat. Itu dulu yang pertama. Jelas? Kedua, Pak Rudi, apakah energi bisa ditransfer kepada yang lain selain air? Oh ya, sangat bisa, terutama kepada manusia, kepada apapun, terutama benda cair. Bagus sekali. Kepada apapun, terutama benda cair. Bahkan Bapak Ibu, mumpung ada pertanyaan bagus, saya ingatkan, mulai malam ini bisa adakan eksperimen. Beli tomat, buah tomat, 2 yang sama segernya, tapi tolong tidak boleh Bapak Ibu yang sentuh, karena Bapak Ibu semua sudah master energi. Biarpun sambil tidur, biarpun nggak sadar, pegang sudah kena energi. Suruh orang lain yang beli, misalnya mohon maaf keluarga atau pembantu atau apa, suruh beli 2 tomat yang sama ukurannya, yang sama warnanya, sama-sama merahnya. Jangan satu merah satu hijau, jangan satu sudah matang satu masih mentah, sama-sama sejenis. Kemudian tomat itu taruh di jarak masing-masing 5 meter, tapi harus cuacanya sama. Artinya jangan sampai satu dalam rumah, satunya di dapur. Jangan sampai satunya di rumah, satu dapur. Jangan satu di rumah, satu kena AC, satu kena matahari. Jangan. Harus adil. Misalnya sama-sama di ruang tamu, ujung sini sama ujung sana, lewat 5 meter. Nah, yang satu tomat, Bapak Ibu datangi, kasih energi. Satu tomat dikasih energi kayak tadi. Nah, kasih energi. Jangan dipegang. Kasih energi sampai puas. Pertanyaan saya, kalau buah tomat ditaruh di luarnya kulkas, biasanya berapa hari dihancur? Ayo Ibu. 3 hari. Buah tomat taruh di luar kulkas, biasanya 3 hari sudah hancur jadi air. Betul? Kalau sudah kena Galaxur, maaf, kalau sudah Bapak Ibu kasih energi positif, dia bisa tahan lama sekali. Bahkan ada yang melaporkan sama saya, tahan, tapi ada yang pernah coba liter-liter 2 bulan. Tomat di luar kulkas 3 hari hancur. Di luar kulkas kita kasih energi, lihat 2 bulan masih katos, masih bagus, masih seger. Jadi Bapak Ibu sering-seringlah terapi istri atau suami di rumah. Mukanya akan bagus, akan awet muda, ya. Jadi sekali lagi, buah tomat bisa dipakai latihan baru di good. Buah tomat bagus karena apa? Langsung instan kelihatan. Kalau orang-orang lain ada yang bisa katanya seminggu, tapi kalau murid-murid saya ada yang coba sampai 2 bulan. Masih katos, masih utuh. Yang satu sudah hancur, yang ini masih seger. Jelas? Bagus sekali. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Selamat malam Pak Rudi. Ya. Saya mau bertanya. Saya pemakai Galaxur sudah hampir 3 tahun. Ya. Seperti suatu kejadian ya Pak ya. Suatu malam, suami saya pemakai Galaxur ya, jangan dilepas. Tapi seketika bangun tidur itu dia pecah. Apakah itu apa hubungannya non medis? Ya, yang kedua pertanyaan saya, kalau Galaxur itu pecah, intinya dia lepas, apakah itu masih energinya? Bagus sekali. Saya jawab dulu dari pertanyaan terakhir. Galaxur biarpun pecah, biar jatuh, biar hancur, berkeping-keping, energi tidak berkurang. Sama sekali nggak berkurang. Biarpun ditumbuk jadi tepung, tetap energi tidak berkurang. Tetapi makinnya kan susah, bawanya susah. Contoh, kalau Galaxur pecah, kalau Galaxur tidak pecah kita celupkan di air untuk minum enak. Kalau Galaxur pecah celupkan di air bahaya. Karena apa? Kaca kalau cemplung di air tidak kelihatan dia. Nanti kalau ketelen nusuk di dalam operasi, kan begitu. Nah, jadi kalau pecah tukarkan, kan begitu. Kita sudah tahu prosedurnya. Nah, saya sekarang menjawab pertanyaan yang berikut Pak Rudi.
Apakah Galaksur bisa tiba-tiba pecah sendiri? Saya mendengar hal ini bukan baru sekali 2 kali, tapi sudah beberapa puluh kali. Orang yakin nggak diapa-apain, pecah sendiri. Nggak kebentur, nggak diapain. Padahal sering kebentur pun nggak apa-apa, tiba-tiba pecah sendiri. Biasanya itu adalah ciri-ciri ada serangan. Ada yang menyerang, Galaksur cenderung akan pasang badan. Dia akan melawan. Kalau terjadi gesekan terlalu keras, kadang-kadang Galaksur bisa pecah. Contoh Bapak Ibu, seorang member kita senior, temannya Pak Aryane, namanya Pak Yohanes. Pak Yohanes adalah orang yang sangat-sangat awalnya dia belum terlalu percaya, dia orangnya sangat modern, dia belum terlalu yakin ya. Dia sudah tahu tapi nggak terlalu percaya bahwa Galaksur bisa membersihkan rumah. Memang rumahnya dia angker. Nah, dia sudah diberitahu untuk pegang Galaksur. Pertama-tama punya Galaksur, putar lawan arah jarum jam, bawa keliling rumah. Dia tidak lakukan itu. Dia pegang santai saja sambil dia lihat anggrek di kebun. Kemudian dia balik ke rumah, Bu. Ini tidak diayun-ayun, dipegang biasa. Dia jalan ke rumah, masih jarak kira-kira 5 meter. Tiba-tiba kalau Galaksurnya lepas dari tangannya, terbang di udara, masuk ke dalam rumah jarak 5 meter itu, dan meledak di udara. Tayar, pecah, jadi berkeping-keping. Sejak itu rumahnya bersih. Aduh Pak, aura semua langsung terang, langsung enak. Jadi Galaksur begitu dia melihat setan, dia akan melawan, dia akan terbang. Beberapa kali saya mendengar begitu, ya. Ada sudah bukan sekali 2 kali orang bilang sama saya Galaksur berubah warna. Bahkan ada yang bilang Galaksur berubah warna, ada gambarnya. Ada yang bilang Galaksur menjadi panas, betul-betul panas. Ada yang bilang sama saya Galaksur berbicara. Bukan sekali loh orang ngomong Galaksur berbicara, beberapa kali orang bilang ngomong dia Galaksurnya, ya. Satu ada dokter di Jakarta, dokter spesialis kulit. Begitu pakai Galaksur dia ketakutan. Gara-gara apa? Tiba-tiba dia dengar Galaksur berbicara. Ada seorang pasien masuk ke ruangan dia. Baru pasien itu masuk, belum ngomong apa keluhannya, kalungnya ngomong leukemi. Padahal itu istilah kedokteran. Orang biasa bilangnya leukemia. Leukemia itu istilah dokter. Galaksurnya ngomong leukemi. Kok aneh, kok didengar sama dia ngomong leukemi. Loh, kok aneh? Terus pasien itu duduk. Bu dokter, saya sakit, tidak sembuh-sembuh. Dokter, ada bukan penyakitnya Bu, ini hasil lab. Dibawa semua hasil lab. Ibu sudah pernah cek leukemia belum? Oh belum Bu, udah ada dokter yang suruh. Itu coba tes di bawah, bayarnya murah cuma 60.000. Periksa ke bawah, 100% leukemia. Dokter tuh tambah takut, dibuka kalungnya tidak mau dipakai. Kan bodoh. Kalau saya punya kalung bisa ngomong, senang saya. Ya, ini tidak mau ngomong aja saya pakai, apalagi dia bisa ngomong, senang saya. Jelas Ibu ya. Nah jadi sekali lagi, Pak Rudi kalau Galaksur pecah, yes, yang Pak Yohanes itu sampai teman-teman tanya, apa enggak kamu ayun, apa enggak kamu lempar? Dia bilang, saya ini sudah gede, buat apa saya bohong? Saya enggak ngayun, enggak apa, saya lihat anggrek saya pegang. Baru jalan ke rumah, tangan saya enggak diayun. Tiba-tiba Galaksurnya lompat terus ke depan, jarak 5 meter, tembus pintu, masuk pintu, pecah di udara. Tiar. Jelas Ibu? Jadi saran saya kalau begitu bagaimana? Yes, saya harus mengatakan apa adanya. Dari pengalaman 8 tahun ternyata ada serangan, maka dia melawan. Nah kemudian kalau udah begitu tolong segera ditukarkan suami pakai lagi, takutnya ada yang ngerjain lagi, ya. Oke bagus. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nah ini ada mic boleh? Ini dia. Silakan. Silakan. Mana Pak Rudi? Ya. Galaksur ini bisa gak untuk membunuh virus atau menumbuhkan virus? Terima kasih Pak. Membunuh virus? Ya. Bagus sekali, luar biasa. Bapak Ibu saya senang sekali pertanyaan ini. Karena apa? Saya di Sumbawa ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan virus. Dan saya mau menjelaskan bagaimana supaya gampang orang ini bisa mengerti. Akhirnya tapi saya sudah sampaikan kepada leadernya, ya. Mudah-mudahan sudah disampaikan, ya. Sudah disampaikan. Oke, jadi begini. Saya waktu di Sumbawa ada satu orang yang excited, dia pengen tahu. Dia bertanya, Pak Rudi bagaimana? Singkat cerita, akhirnya sampailah pembicaraan kami kepada virus. Nah, di satu pihak bapak tersebut mengatakan bahwa virus itu bukan benda hidup, sehingga virus tidak bisa mati. Jadi virus ada dalam badan manusia, tidak bisa dihilangkan. Virus akan ada terus. Kalau kita sedang ngedrop, dia akan bangkit. Kita sedang kuat, dia akan tidur. Jadi virus tidak bisa dimatikan. Itu jawaban bapak tersebut. Bapak Ibu, saya punya kewajiban untuk meluruskan. Saya tidak mau manusia itu seperti pepatah orang buta nuntun orang buta. Orang tidak ngerti, nuntun orang tidak ngerti, sama-sama nyemplung di jurang. Jelas Pak? Nah, saya akan meluruskan cerita saya begini. 1, virus bisa dimatikan. Yes. Saya mengingat contoh yang sederhana yang saya ceritakan kembali di Sumbawa, yang saya alami sendiri. Bapak Ibu, sebelum saya pakai Galaksur, ini sebelum ada Galaksur, tapi saya sudah master energi, sudah sehat. Suatu saat saya terkena demam berdarah.
Saya tanya sama bapak saya, "Pak, kenapa aku kena demam berdarah? Aku ini kan sehat." Apa jawaban bapak saya? "Ruth, kalau orang siapapun itu digigit sama nyamuk Aedes aegypti yang di dalam badannya mengandung virus demam berdarah, orang itu pasti kena demam berdarah. Biarpun dia manusia, biar Hercules, biar Samson, biarpun manusia setengah dewa, pasti kena virus. Tapi bedanya apa? Kalau orang itu fisiknya kuat, antibodinya kuat, virusnya akan mati. Kalau orang itu antibodinya tidak kuat, virusnya akan menang, orang itu akan tambah parah, bahkan orangnya bisa mati." Jelas Pak? Jadi saya mencuplik kata-kata bapak saya. Bapak saya adalah dokter, bapak saya adalah profesor. Mohon maaf, semua dokter yang ada di Bali adalah mantan murid bapak saya. Jadi virus bisa mati, yes. Nah akhirnya apa yang terjadi? Trombosit saya turun. Nah, bapak saya mengatakan, "Bro, kamu harus istirahat." Kakak saya sengaja iri sama saya. Jadi kakak saya yang dokter tuh, kakak saya ada satu dokter, dia memang iri sama saya karena dia menganggap saya kok sehat. Dia pengen lihat saya sakit. Saya diajak mancing, "Bro, ikannya bagus di Karangasem. Ayo mancing, bagus ikannya." Wih, ibu saya udah gak mau, "Awas ya kamu sampai adikmu ada apa-apa, kamu awas." Tapi saya ditantang begitu, "Ayo berangkat." Dia bilang, "Barut, aku kan dokter, tenang aja. Kamu tau pergi sama aku. Nanti kalau keadaan gawat, kamu tau nama di Karangasem. Ngapain repot kamu pergi sama dokter?" Oke. Terus ibu saya, "Coba periksa trombosit. Trombositmu turun apa enggak?" Kakak saya bilang, "Trombosit ya pasti turun." Kenapa? Karena virus demam berdarah tidak bisa memecah diri sendiri. Dia untuk memecah diri perlu numpang di dalamnya trombosit. Dia masuk dalam trombosit, jadi trombosit masa dirinya sudah gendut, sudah waktunya memecah diri, trombositnya pecah. Trombosit pecah, dia ikut pecah. Jelas? Nah, jadi ini trombositnya pecah terus dia tambah pecah. Makanya trombosit kita akan mati karena ada dalamnya ada dia. Jelas Pak? Akhirnya apa yang terjadi? Oke, saya tidak boleh periksa trombosit sama kakak saya, diajak berangkat. Saya melarikan diri, saya mancing, dapat ikan gede sekali. Sak gede istri saya. Udah istirahat, mau tidur sengaja kamarnya di baygon. Mau tidur diajak omong-omong. Baru tidur 2 jam sudah digedor, disuruh ke pantai lagi sama mertuanya dia. Memang sengaja dia mau bikin saya sakit. Suruh mecah-mecah ikan, suruh motong ikan ya. Apa yang terjadi? Tidak mati-mati, malah sehat saya. Jadi resep saya kalau orang demam berdarah pergi mancing, malah sembuh. Jelas Pak? Nah, berikutnya lagi, mohon maaf saya pernah kerja di kapal pesiar. Waktu saya ada di kapal pesiar, ada pendidikan dari USPH. USPH adalah United States Public Health, kesehatan masyarakat Amerika. Itu sangat ditakuti Pak. Kalau kapal pesiar dikatakan kotor tidak boleh berlayar, kita akan rugi miliaran. Semua tamu harus dipulangkan, tamu lain yang baru datang sudah booking sampai berapa minggu ke depan harus dioper ke kapal pesiar lain, jadi perusahaan rugi. Jelas? Oke. Dan di sana saya dididik oleh para dokter hari-hari awal. Sebelum itu saya ambil cuplikan dulu. Saya kerjanya berat sekali di kapal pesiar, 16 jam sehari, ya. Tidak ada hari Minggu. Dalam setahun ya terus. Saya capek, saya pengen istirahat. Cara paling enak untuk istirahat adalah flu. Kalau saya bisa pilek, bisa flu, saya tidak usah kerja 2 minggu. Wih, enak sekali, ya. Apa yang terjadi? Saya di Bali selalu pilek, selalu flu. Hidung saya ketenggol dikit, ini aja masih bersih-bersin. Saya nyedot merica dikit masih bersih-bersin. Apalagi saya masukin tisu. Kalau dimasukin tisu di hidung saya kan geli, pasti saya bersihin. Di kapal pesiar saya pengen pilek Pak. Saya keplak-keplak hidung saya tidak pilek-pilek. Saya nyedot merica tidak pilek-pilek. Saya kiri-kiri pakai tisu kok tidak pilek-pilek. Akhirnya waktu penjelasan itu dijelaskan oleh USPH. Apa dia katakan? Penyakit flu adalah salah satu penyakit paling ditakuti di Amerika. Karena apa? Karena tidak ada obatnya. Jadi kalau Bapak Ibu baca obat flu, tidak ada obat flu, obat gejala flu. Obat flu tidak ada. Yang bisa menyembuhkan adalah diri sendiri lewat antibodi. Biasanya perlu waktu 2 minggu. Jadi antibodi harus tinggi, baru bisa membunuh virus flu. Nah, terus teman saya bilang, "Win, nah kalau di Amerika, Bapak Ibu kalau orang flu, mohon maaf misalnya orang Amerika, akan ditanya rumahnya di mana? Kita akan dikarantina, taruh di rumah, dikunci di rumah, mau makan apapun yang mahal-mahal, saya mau makan punya hotel bintang 5, punya hotel mulia, punya hotel Nikur, dikasih gratis. Mau nonton film, dikasih videonya, tapi tidak boleh keluar dari rumah, makan tidur. Perusahaan kita ditipu tetap digaji, walaupun kita tidak kerja. Jelas Pak? Nah, sehingga virusnya biar mati. Akhirnya apa yang terjadi? Karena semua ada orang sakit digitukan, akhirnya virusnya mati. Maka di Amerika tidak ada virus flu. Kalau di Indonesia, kenapa kok flu-nya ada terus? Mohon maaf, orang Bali punya kebiasaan suka meludah-meludah, betul? Koacuh. Nah, belum kalau pilek buang-buang tenges di depan umum, itu menguap lagi virusnya. Jelas Pak? Nah, jadi anak-anak di desa-desa, biarpun hidungnya ada angka 11, sambil main-main masih meler-meler begini terus, itu nular kemana-mana. Jelas? Jadi akhirnya teman saya sampai mengganggu saya, menggoda saya di kapal. "Ruth, Win, kamu mau pilek? Nggak bisa pilek, nggak ada virusnya." Di Amerika virusnya hampir tidak ada, karena setiap orang di karantina virusnya mati. Jelas?
Nah, jadi sekarang menjawab pertanyaan Bapak, Pak Rudi, virus bisa mati apa enggak? Yes, kena Gardasil virus akan mati. Kedua, yang lebih penting adalah antibodi kita akan ditingkatkan. Karena Gardasil bergetar, maka antibodi kita akan bangkit. Nanti antibodi kita akan membunuh virus. Jelas Bapak? Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan lagi? Bapak tadi ada mau pertanyaan? Sudah? Sudah bertanya tadi? Jadi mau ada pertanyaan? Ada mic-nya teman? Apakah mic-nya tolong? Silakan. Tadi pada saat acara puncak saya seolah-olah tuh banyak sentuhan dari kaki, kuping, telapak kaki, bahkan sampai diginikan. Itu kira-kira yang menyentuh saya siapa, Pak? Bagus sekali. Yang menyentuh adalah siapa? Yang pasti bukan saya. Jadi Bapak Ibu, di dalam terapi Tuhan akan menunjukkan kuasanya Dia. Jadi Tuhan akan menunjukkan bahwa kita adalah punyanya Tuhan. Jelas Pak? Jadi Tuhan akan menunjukkan bahwa kita adalah punyanya Dia. Mau diapakan pun itu bisa, itu maksudnya Tuhan. Nah, di samping itu yang paling tahu badan kita di mananya yang belum sempurna, yang paling tahu badan kita di mananya yang kotor adalah Tuhan. Jadi yang nyentuh siapa? Yang itu adalah Tuhan. Nah, jadi itu yang terjadi. Makanya terapi, makanya training energi ini sangat aneh. Oh iya, maka kalau orang bilang serem Pak, serem kali, ya. Makanya istri saya pun, karena orang lain, istri saya pun. Karena kalau ikut training nggak usah bayar, dia gratis ya. Istri saya tidak berani ikut training energi sampai detik ini. Coba suruh ikut, nggak berani dia. Jelas? Karena bagi dia menyeramkan. Nanti aku dipegang, nanti begini begitu. Padahal nggak ada yang megang. Yang megang adalah Tuhan. Yuk.